Selamat pagi semuanya. Selamat datang kepada teman-teman dan kakak-kakak sekalian di acara Empowering Millennials, Our Future in Our Hand. Waduh, dari judulnya aja nih udah keren banget nih. Oke, sebelum lanjut lebih dalam, aku mau kenalin diri aku sendiri nih. Nama aku Vanisha Wida Amalia sebagai host pada acara pagi ini. Sekarang aku mau kasih tahu nih partner host aku yang cantik banget, Kak Desi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Desi Arinda Septiana, selaku MC pada hari ini dan bakal duet nih sama Kak Vanisha. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai acara webinar kita pada hari ini, ada baiknya jika kita berdoa bersama nih, agar nantinya acara kita dapat berjalan dengan baik dari awal sampai akhir acara. Nah, untuk doa kita doa masing-masing aja ya, kita mandiri. Nah, kita doa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya yaitu kata sambutan dari Kak Akbar Tafsili, Sarjana Teknik selaku CEO PT Kita Juragan. Kepada Kak Akbar dipersilahkan. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya, dan juga pagi hari ini kita diberikan semangat nih untuk ikut acara untuk menambah pengetahuan kita. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Akbar Tafsili sebagai salah satu ya co-founder dari Kita Juragan. Nah, alhamdulillah nih teman-teman, di hari ini adalah hari yang spesial teman-teman. Karena kenapa sih? Karena hari ini di acara pagi hari ini di-create ya oleh anak-anak muda nih dari berbagai univ di Indonesia loh teman-teman. Ada yang dari IPB, ada yang dari Undip, ada yang dari Erlangga, ada yang dari Unbrau, ada yang dari Univ Maritim Raja Haji. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar juga Univ Patimura. Ada yang dari, wah pokoknya dari mana-mana deh yang tergabung dalam sebuah community bernama Student Ambassador Kita Juragan. Nah, di sini teman-teman Student Ambassador nggak hanya menjadi representasi ya bagi Kita Juragan itu sendiri, tapi juga di sini teman-teman mengupgrade diri mereka untuk lebih tahu nih terkait dunia startup, dunia kewirausahaan, dan lain-lain. Nah, sedikit memperkenalkan juga, untuk Kita Juragan sendiri adalah startup ya, startup aplikasi yang menyediakan sebagai agregator toko-toko kado untuk teman-teman yang mau beli kado nih. Nah, maka dari itu kita punya visi untuk membantu orang-orang untuk berbagi kebahagiaan. Maka Juragan itu sendiri sebenarnya singkatan teman-teman. Singkatan dari Jumat Berbagi Kebahagiaan, dan sekarang akhirnya menjadi singkatannya Jadi Untuk Berbagi Kebahagiaan. Kita punya DNA atau kita punya visi sosial dalam bisnis kita gitu. Nggak cuma profit, tapi kita juga memberikan benefit bagi lingkungan sekitar kita. Nah, salah satunya juga melalui acara-acara seperti ini, acara sharing yang gratis ya buat teman-teman semua. Jadi yuk ajak-ajakin teman kita nih sampai jam 11 masih dibuka ya Kak ya. Untuk teman-teman join di acara ini bisa banget hadir. Dan juga tentunya kita mengucapkan terima kasih ya kepada para narasumber ya, yang pada pagi hari ini ada Kak Alfiah dan juga Kak Muhammad Arega yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada pagi hari ini ya. Dan Kita Juragan adalah startup yang hadir dari sebuah inkubator bisnis di Universitas Indonesia. Lalu kami terus bertumbuh, dan pada tahun 2019 akhir kami mendapatkan penghargaan ya, dan mendapatkan pendanaan dari Piala Gubernur DKI Jakarta, dan pada hari ini kami juga sedang dikembangkan dan mendapatkan pendanaan dari inkubator di Institut Teknologi Bandung. Nah, alhamdulillah univ-univ besar tersebut menjadi bagian dari Kita Juragan, dan kita juga mengajak teman-teman di sini untuk jadi bagian Kita Juragan terus bertumbuh melalui kegiatan-kegiatan dari Kita Juragan. Nah, hari ini teman-teman acaranya luar biasa ya. Dan kami, saya mewakili Kita Juragan ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir ya. Udah ada 66.000 orang nih, luar biasa. Dan 66.000 yang sudah bergabung. Ini stadion GBK nih nggak bisa nambung ini. Dan alhamdulillah ya di hari ini topiknya sangat menarik ya. Karena kenapa? Karena berkaitan dengan kita banget nih. Gue banget lah bahasanya ya, tentang milenials, tentang Gen Z. Mungkin sih teman-teman mostly adalah milenials dan Gen Z ya. Yang mana karakternya sangat unik ya, mulai dari
sangat suka audiovisual ya kan, sangat suka hal-hal berbentuk video, lalu anaknya sangat fleksibel, anaknya sangat suka dikasih tantangan, dia sangat desire to make impact, suka memberikan impact bagi lingkungan sekitar ya. Jadi sangat unik lah milenial dan Gen Z ini. Yang hari ini kita mau kulik lebih dalam nih kepada narsum-narsum kita yang keren-keren banget, yang bisa sharing lebih dalam ya tentang karakter Gen milenial dan apa sih potensinya dan gimana cara mengembangkannya. So teman-teman diharapkan untuk bisa fokus untuk mendengarkan dan jangan malu untuk bertanya, karena kalau nggak salah nih dapat dengar-dengar sih banyak hadiah ya. Hari ini bertabur giveaway nih. Jadi teman-teman sayang banget kalau misalnya cuman datang doang ya tapi nggak aktif. Jadi teman-teman silakan bertanya. Pokoknya hari ini dioptimalin untuk teman-teman bisa lebih paham terkait materi pada hari ini. Dan jangan lupa teman-teman kalau mau update juga boleh banget di-update ke Instagramnya ya, di-tag ke @kita.juragan. Nanti kita bisa repost dan kita sebarkan nih vibes positif pada pagi hari ini. Mungkin sekian aja ya dari saya mewakili tim Kita Juragan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Student Ambassador tentunya yang sudah meng-create hari ini dan juga para peserta yang hadir pada hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Akbar. Baik, selanjutnya yaitu Kak Desi. Bisa di-spill nggak sih kita tuh bakal ngapain aja? Kira-kira kita bakal ngapain ya di sini, Van? Kasih tahu nggak ya nih? Kasih tahu dong Kak. Kepo nih. Oke deh, aku langsung kasih tahu nih ya, karena Kak Fani juga minta nih. Oke teman-teman, pokoknya di sini kita bakal bertukar ilmu nih, karena kita juga udah mengundang 2 pembicara yang pastinya pasti luar biasa banget dan bakal men-share pengalamannya juga nih ke kita. Nah, ini juga bakal sesuai nih sama tema kita pada hari ini, yaitu Empowering Millennials, Our Future in Our Hand. Nah, selain itu, kita juga bakal banyak banget berbagi hadiah nih teman-teman. Nah, dan juga nanti di akhir sesi kita bakal ngumumin 3 peserta terbaik yang bakal dapetin hampers plus voucher 15% dari Kita Juragan. Tuh, keren banget gak tuh? Nah, selain itu ya, selain 3 peserta terbaik itu juga, kita juga bakal banyak banget berbagi hadiah lagi nih. Tapi itu masih rahasia ya, kita nggak mungkin dong spill semuanya di sini, kan biar kalian penasaran gitu ya, kita diam-diam aja nih. Maka dari itu, biar kalian, kalau misalnya kalian mau nih, mau tahu, kalian harus stay sampai akhir acara. Nah, kayak yang Kak Akbar juga bilang nih, kalian boleh juga nih update Instastory, Instagram, terus tag akun Kita Juragan, nanti admin Kita Juragannya bakal nge-repost postingan kalian. Nah, kali aja tuh dari situ bisa jadi bahan penilaian kita buat nentuin 3 terbaik. Nah, dan juga kali aja di situ juga bisa dapat teman baru, penyemangat baru. Ini maksudnya penyemangat ambis bareng ya. Nah, gitu teman-teman. Waduh, banyak banget deh Kak ternyata hadiahnya bejibun gitu loh. Oke, sebelum acara dimulai nih teman-teman, bisa ganti virtual background-nya dulu ya, yang udah disiapkan oleh panitia. Nah, iya benar banget nih, bagi yang belum ganti virtual background-nya boleh banget langsung diganti, biar kita samaan nih, sama aku, sama Kak Fani, Kak Pelan gitu ceritanya. Ayo dong, diganti dulu. Oh, yang belum, yang masih bisa on cam ya, boleh on cam juga dong. Yuk biar on cam yuk semuanya yuk. meramaikan. Kita kenalan. Iya. Ayo. Kalau yang nggak bisa nggak apa-apa kok. Yang penting kalau bisa on cam ya, biar kita juga bisa lihat wajah-wajahnya. Oh, ini yang ikutin webinar hari ini gitu. Oke, kayaknya rata-rata udah on Ganti ya cam Kak terus ya. udah pakai virtual background ya. Oke, kita lanjut aja nih Kak ya. Oke deh, kita langsung lanjut aja karena aku yakin banget nih semuanya udah gak sabar dan penasaran banget dengan apa yang bakal disampaikan oleh 2 pembicara kita pada hari ini. Benar gak tuh? Nah, oke, maka dari itu agar tidak mengulur waktu lagi, aku bakal langsung memanggil Kak Krisna selaku moderator untuk pembicara yang pertama. Silahkan Kak Krisna.
Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Ini suara saya kedengaran jelas ya, Kak Fani sama Kak Desi? Jelas dong, Kedengeran banget, Kak. Kak. Oke, terima kasih Kak Fani sama Kak Desi udah membuka acara kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, halo semuanya, kenalin. Kan tadi dari Kak Fani sama Kak Desi udah kenalan nih. Nah, mungkin dari aku juga akan kenalan ya, tak kenal maka tak sayang nih. Jadi kenalin, aku Krisna. Aku dari Fakultas Vokasi dari Universitas Erlangga yang kebetulan hari ini berkesempatan untuk memandu moderator pertama kita nih. Nah, teman-teman pasti penasaran nih, siapa nih pemateri kita yang pertama nih? Nah, untuk pemateri kita yang pertama ini ada Kak Alfian Nur Ahmad. Nah, mungkin aku akan jelasin sedikit ya mengenai profil dari Kak Alfian Nur Ahmad nih sebelum kita masuk ke sesinya Kak Alfian. Jadi, Kak Alfian Nur Ahmad ini adalah lulusan S1 Psikologi Universitas Negeri Surabaya, dan salah satu prestasi dari Kak Alfia ini adalah Best Ambassador dari Literasi Psikologi Indonesia Batch 3. Nah, Kak Alfia ini juga mempunyai pengalaman organisasi, ini beberapa pengalaman organisasi. Salah satunya itu dengan menjadi asisten konselor di Teragak Diri, dan juga menjadi social media advisor dari Creative Labs. Dan juga Kak Alfia ini punya pengalaman magang. Kak Alfia ini pernah magang di Surabaya Children Crisis Center SCCC sebagai pendamping korban anak di bawah umur. Wah, udah nggak sabar nih, dan banyak banget nih ternyata pengalaman-pengalaman dan juga prestasi yang didapetin oleh Kak Alfia ini. Mungkin kita sapa dulu kali ya Kak Alfianya. Halo, selamat pagi Kak Alfia. Apakah sudah berada di room? Halo. Iya, Kak. Halo, Kak. Selamat pagi. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi Kak Alfia. Gimana Kak Alfia kabarnya hari ini Kak? Sehat? Alhamdulillah, baik. Kakak gimana nih? Teman-teman gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Saya juga sehat Kak. Mungkin teman-teman juga bisa tulis ya di kolom chat gimana kabarnya hari Ya. ini. Dan pasti Anda siap ya untuk sesi pemateri dari Kak Alfia. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan Kak. Ya. Alfian Nur Ahmad, lulusan dari S1 Psikologi Universitas, jurusan Psikologi. Boleh jawab di kolom chat. Oke. Teman-teman, suara aku udah terdengar jelas ya? Tadi kok sempat putus ya? Sekarang udah jelas Kak. Halo? Oke, ya, oke. Makasih Kak. Oke teman-teman, kita di sini sharing diskusi aja. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan seputar psikologi dan materi, silakan langsung di kolom chat gitu, atau bisa nyalakan ini voice-nya gitu, boleh ya? Oke, selanjutnya boleh di next slide. Oke. Nah, membahas tentang milenial yang harapan bangsa gitu, kaum milenial harapan bangsa, di mana kita di sini adalah untuk meneruskan apa yang kita punya sekarang untuk dikembangkan di masa depan seperti itu. Jadi untuk mengembangkan hal tersebut, maka kita harus mempunyai kemampuan atau hard atau soft skill seperti itu. Nah, di sini kemampuan yang sebenarnya itu apa sih gitu kan? Mungkin teman-teman udah tahu kemampuan yang dimiliki oleh teman-teman, tapi mungkin teman-teman udah tahu juga pengertiannya kemampuan itu apa. Di sini aku sedikit menjelaskan gitu. Kemampuan adalah suatu hal yang diharapkan di dalam diri individu atau karakteristik individu yang diharapkan oleh lingkungan organisasi
organisasi atau tempat individu berada. Misalnya soft skill dan kemampuan hard skill, di mana soft skill itu adalah kemampuan internal yang dimiliki oleh individu, sedangkan hard skill adalah kemampuan eksternal yang dimiliki oleh individu. Oke, boleh next slide. Oke, apa sih bakat itu? Karena kemampuan itu sangat sinkron dengan bakat. Jadi kemampuan yang tadi udah aku jelasin ada dua, hard skill dan soft skill. Sedangkan bakat itu adalah hal yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir gitu. Misalnya, kayak misal nih teman-teman suka masak dari kecil banget, dari teman-teman habis lahir dilahirkan gitu, lalu umur 6 tahun atau 4 tahun teman-teman tuh suka masak, suka nyanyi, itu adalah bakat yang dalam diri teman-teman. Jadi bakat itu dimulai dari sudah muncul sejak lahir gitu. Jadi bakat itu adalah suatu karakteristik atau yang ada di dalam individu yang sudah ada sejak lahir, dan nantinya untuk meningkatkan bakat tersebut, teman-teman bisa melakukan pelatihan yang sesuai dengan bakat teman-teman, seperti itu. Oke, next. Oke. Bagaimana mengetahui kemampuan sendiri, seperti itu. Banyak banget teman-teman nih yang mungkin sudah mengetahui bagaimana meningkatkan kemampuan dalam diri teman-teman sendiri, seperti itu. Tapi di sini aku jelasin beberapa untuk mengetahui lebih dalam dan biar supaya teman-teman bisa berpikir secara jauh bagaimana sih cara kita meningkatkan kemampuan diri sendiri. Oke? Pertama yaitu ubah mindset. Ubah mindset seperti apa? Dari pikiran negatif menjadi pikiran positif. Kadangkala pikiran negatif itu sangat berpengaruh kepada perasaan dan bagaimana kita berperilaku, seperti itu. Jadi sangat berpengaruh. Misalnya dari pikiran negatif juga. Lalu perilakunya seperti apa? Menjauh dari lingkungan sosial, lalu berdiam diri di rumah, lalu ngurung diri di rumah, itu adalah suatu atau kendala untuk kita meningkatkan kemampuan diri sendiri. Teman-teman udah punya kemampuan lalu ada pikiran negatif yang ada di dalam diri teman-teman, lalu itu merupakan kendala bagi teman-teman untuk mengeluarkan atau belajar tentang kemampuan dalam diri teman-teman, seperti itu. Kedua yaitu keluar dari zona nyaman. Kadang orang itu takut untuk keluar dari zona nyaman. Kenapa? Takut untuk mencoba. Kenapa takut untuk mencoba? Padahal kesempatan itu sangat banyak di luar gitu, di lingkungan sosial. Misalnya kayak kita nih nggak pernah ikut organisasi gitu, tapi kita takut keluar dari zona nyaman untuk ikut organisasi. Nah, di situ harus dicoba gitu. Kalau misal dari sekarang tidak dicoba oleh kaum generasi milenial, maka ke depannya tidak akan berani untuk mencoba mengikuti organisasi satu dengan organisasi lainnya, seperti itu. Ketiga, kenali diri sendiri. Teman-teman itu seperti apa, terus aku tuh pengen ke depan tuh seperti apa, terus habis kayak gitu, aku nih orangnya seperti apa sih, gitu. Daripada mengenali orang lain dulu, lebih baik mengenali diri sendiri terlebih dahulu. Jadi teman-teman tahu nih bagaimana kondisi atau sifat-sifat teman-teman di dalam diri. Misalnya aku nih orangnya nih banyak bicara ya, aku nih orangnya nih suka mengandalkan orang ya, seperti itu. Jadi hal-hal negatif tersebut bisa teman-teman perbaiki gitu. Yang penting kita tahu nih dalam diri kita itu seperti apa. Itu. Lanjut yaitu list tujuan atau pencapaian yang ingin dicapai ke depan. Pengennya apa? Terus habis itu lalu sabar dalam sebuah proses. Nggak mungkin ya kayak mie instan dibuat gitu terus langsung kita makan, kan nggak mungkin seperti itu. Jadi kita kan harus direbus dulu, terus dikasih bumbu dulu, terus diaduk biar rasanya tuh enak, seperti itu. Jadi jalanin proses yang ada. Karena sebuah proses itu sangat nikmat kalau kita jalaninnya sesuai dengan hati gitu. Selanjutnya itu fokus dan tekuni hal yang disukai gitu. Teman-teman suka apa nih?
Dan lalu diskusikan dengan orang-orang terdekat seperti sahabat, keluarga, dan orang tua karena kita serumah gitu kan, bisa berdiskusi dengan orang tua kayak gitu. Udah jelasin keluar dari zona nyaman dan selanjutnya melakukan tes untuk melihat potensi diri. Karena sesuai pengalamanku bisa nih kalau misal lulusan SMA gitu, untuk mengetahui jurusan apa yang baik untuk kita, maka kita bisa tes psikolog gitu, psikotes namanya. Nah, di situ kita tahu bakat kita apa, kemampuan dalam diri kita itu apa, terus ke depannya bagaimana, nanti diberi saran. Tapi sebelumnya kita kenali dulu diri kita sendiri gitu supaya kita tahu kita itu seperti apa dan mau kita ke depan itu seperti apa gitu. Oke, next. Hard skill dan soft skill. Nah, ini teratur dan konsisten gitu. Misalnya teman-teman jago desain, mempraktekkan bagaimana cara teman-teman mendesain. Lalu teman-teman bisa buka usaha kecil dimulai dari desain online seperti itu. Jadi mungkin banyak peminat gitu dari desain teman-teman gitu. Minta kritik dan saran kepada orang terdekat, misalnya sahabat, orang yang mensupport teman-teman. Orang tua juga bisa memberikan serta kritik jika berawal dari teman-teman terbuka tentang apa yang dirasakan teman-teman gitu. Lalu ketiga, ikut kursus online dengan bidang yang teman-teman sukai. Misalnya teman-teman suka masak nih yang tadi aku jelasin, kursus online masak. Lalu kalau misal suka desain, kursus online desain. Seperti itu. Misal suka menjahit, kursus online menjahit gitu. Bisa juga offline kalau memang diperbolehkan gitu, karena masa pandemi bisa ikut online dulu seperti itu. Nah, bagaimana meningkatkan soft skill ya? Bagaimana sih cara meningkatkannya? Pertama, ikut pelatihan webinar seperti ini. Misalnya tanggung jawabku kurang nih, lalu untuk mengatur waktunya aku kurang nih, gitu. Teman-teman bisa mengikuti pelatihan segala macam yang memang berfokus kepada mengasah kemampuan internal teman-teman. Lalu kedua, ubah mindset, berpikir terbuka, menerima saran serta kritik dari orang terdekat. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa menerima saran atau kritik dari orang terdekat, maka kita akan patokan sama diri kita dan tidak bisa terbuka dengan orang lain gitu, tidak bisa mendapat masukan dari orang lain, terus kita tidak menerima. Jadi kita marah-marah atau kalau bahasanya tuh ngamuk-ngamuk gitu. Lalu kita juga nggak bisa bertukar pikiran dengan orang lain seperti itu. Kalau memang kita punya mindset yang tidak bisa berpikir terbuka, menerima saran atau kritik dari orang terdekat seperti itu. Ubah mindset teman-teman untuk berpikir terbuka, menerima saran atau kritik dari orang terdekat seperti itu. Lalu yang ketiga, aktif mengikuti kegiatan organisasi di bidang yang teman-teman sukai. Misalnya kalau jurusannya psikologi, ikutinlah organisasi psikologi seperti itu. Misalnya jurusannya desain, ikutlah organisasi yang memang di bidang desain seperti itu. Oke, selanjutnya
Next. Oke. Selanjutnya, dalam meningkatkan kemampuan acceptance dan self love gitu, gimana kita menerima diri kita dan mencintai diri kita seperti itu. Oke, next. Halo. Oke, suaraku terdengar ya? Kok ada yang bilang sinyal Terdengar, ke Alfia Kak. kurang? Kalau di saya terdengar. Oke. Oke, lanjut. Mungkin dari sini aku ada 2 poin yang aku tanyakan ke teman-teman gitu. Bagaimana dari skala apa? Skala 1 sampai 0, seberapa teman-teman menerima teman-teman. Dan kedua, dari skala 1 sampai 0, seberapa teman-teman mencintai diri teman-teman. Boleh langsung di kolom chat gitu. Seberapa skalanya sih? Kalau 1 itu jelek banget. Kalau 10 sangat mencintai dan sangat menerima diri sendiri seperti itu. Boleh di kolom chat gitu. Oke, next. 9, ada yang jawab 9. Wah, 8. Oke, 8. Ada yang 1 tidak menerima dan tidak mencintai diri sendiri. Ada apa tuh kalau misal 1 tuh? 8. Oke, berarti di sini teman-teman sudah mencintai dan menerima diri sendiri ya, walaupun tidak sampai 10. Mungkin ada yang sampai 10, ada yang 7, 8. Oke, bagus banget. Berarti teman-teman udah tahu cara mencintai diri, cara menerima diri, cara mengapresiasi diri, bagaimana kita setiap melakukan kegiatan kita bangga terhadap diri kita sendiri seperti itu. Sebelumnya aku jelasin, mungkin teman-teman yang ada yang belum tahu apa itu self acceptance gitu. Self acceptance adalah menerima keadaan diri tanpa merasa terbebani oleh pandangan atau stigma masyarakat sekitar, serta menerima keterbatasan diri secara realistik tanpa merasa diri tercela. Jadi teman-teman menerima keadaan diri, oh aku memang seperti ini, nanti ke depan aku mau memperbaiki perilakuku atau memperbaiki sifat-sifat negatifku. Lalu jangan buat pandangan atau stigma dari orang lain itu dijadikan beban, tapi dijadikan penilaian buat teman-teman untuk melangkah ke kehidupan selanjutnya yang lebih baik seperti itu. Oke, next. Oke, cara untuk self acceptance atau menerima diri. Pertama yaitu ubah pikiran. Di awal aku dibilang kalau misal ubah mindset, ubah pikiran negatif menjadi pikiran positif. Kalau misal dari pikiran negatif itu terus-menerus ada setiap hari di dalam diri teman-teman, maka nggak bisa itu pikiran positifnya masuk kembali gitu. Jadi teman-teman harus ubah dari awal gitu. Misalnya, kayak misal mendapat stigma atau pandangan negatif dari orang lain terhadap diri teman-teman. Teman-teman nanggepinnya, kalau misal nanggepin secara negatif, maka perasaannya dan perilaku menunjukkan perilaku negatif dan perasaan negatif juga gitu. Tapi kalau misal teman-teman mandangnya adalah, oh ini nanti aku bisa jadikan pelajaran nih buat aku ke depan supaya lebih baik gitu. Maka nanti perasaan dan perilaku juga akan menimbulkan hal-hal yang positif seperti itu. Jadi melalui pikiran nyambung ke perasaan dan nyambung ke perilaku. Bagaimana kita komunikasi dan bagaimana kita menghadapi seseorang seperti itu. Jadi 3 tahapan gitu, 4. 1 dari pandangan orang atau penilaian orang terhadap kita, lalu masuk ke otak kita, diolah untuk jadi pikiran negatif ataupun positif, lalu masuk ke perasaan, diolah lagi untuk bisa menjadi pikiran negatif maupun positif, lalu perilaku yang ditimbulkan, apakah itu pikiran negatif, apakah itu negatif dan positif. Kalau negatif,
Berarti misalnya kayak tadi yang aku bilang, menutup diri, tidak mau mengobrol dengan orang lain, tidak mau sosialisasi dengan orang lain, seperti itu. Tapi kalau pikiran positif, kita bisa terbuka dengan orang lain, kita bisa menerima diri kita dan tetap bersosialisasi dengan orang lain. Jadi tidak menjadi hal yang atau kendala buat diri kita untuk berkembang dan berkomunikasi dengan orang lain, seperti itu. Cara yang kedua yaitu kebahagiaan dimulai dari diri sendiri, bukan orang lain gitu. Jadi jangan kira kebahagiaan orang lain itu adalah kebahagiaan kita juga. Tapi dipikir dulu nih, oh kalau misal aku bahagia tuh dari diri sendiri gitu, bukan karena orang lain gitu. Karena kalau misal kita bahagia dari diri sendiri, maka nyampainya kita ke dalam diri kita. Tapi kalau bahagia dengan orang lain, maksudnya apa ya, kayak dari orang lain memberi kita sesuatu, kita merasa bahagia gitu, tapi kan lama-lama pudar gitu. Tapi kalau misal bahagia berasal dari kita sendiri dan dalam diri kita sendiri merasa bahagia, maka selamanya akan bahagia, seperti itu. Jadi kebahagiaan dimulai dari diri sendiri, bukan orang lain, seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu stop berkata aku tidak bisa. Kadang teman-teman ada yang bilang aku nggak bisa gini, aku nggak bisa gitu. Stop berkata seperti itu karena dari kata-kata aku tidak bisa maka tidak akan menimbulkan perilaku atau pikiran yang positif ke depan gitu. Jadi dari sekarang jangan pesimis dulu gitu. Semangat untuk mengejar apa yang diinginkan. Jadi aku pengen ini, aku akan bisa melakukan hal ini gitu. Aku pengen ini, aku akan bisa mendapatkan hal ini. Jangan berkata aku tidak bisa. Aku nggak bisa nih kayak gini nih. Aku nggak bisa nih kayak gitu tuh. Jangan berkata seperti itu karena dengan kita sudah mindset negatif, maka nanti perilaku dan perasaan juga akan negatif pula seperti itu. Jadi berkatalah kepada diri sendiri, aku bisa, Via bisa, misalnya Via bisa, Inggit bisa, Yasser bisa, kayak gitu. Oke, selanjutnya next. Oke, selanjutnya self love. Teman-teman udah tahu, mencintai diri sendiri. Tadi aku udah tanya, seberapa sih teman-teman menerima dan mencintai diri sendiri? Ada yang jawab 8, ada yang jawab 9, ada pun yang jawab 10, ada yang jawab 7. Berarti teman-teman sudah mencintai diri sendiri. Nggak sampai di bawah 5 ya, tapi di atas 5 itu udah bagus banget. Gitu. Tapi aku jelasin lagi, self love itu apa? Di mana individu itu mencintai dirinya, mencintai kekurangan dan kelebihan yang dia punya. Jadi teman-teman sadar akan kekurangan dan kelebihan, tapi teman-teman tetap sayang sama diri teman-teman, tidak membandingkan diri teman-teman sama orang lain. Seperti itu. Oke, next. Oke, cara meningkatkan dan manfaat self love apa sih gitu? Pertama, cara meningkatkannya kembali lagi kenali diri sendiri. Kita itu seperti apa dan apa sih yang ada di dalam diri kita. Kalau misal kita mengenali orang lain tanpa sebelumnya mengenali diri kita sendiri, nah itu harus dipertanyakan. Yang penting itu diri kamu atau diri orang lain, seperti itu. Jadi kenali diri sendiri gitu. Terus kedua, jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain karena kita berbeda. Kita mempunyai kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Kita mempunyai cara yang berbeda untuk mengapresiasi diri dan cara yang berbeda untuk melakukan hal-hal yang kita sukai, bukan orang lain yang sukai gitu. Terus ketiga, ucapkan pada diri sendiri, kamu hebat ya, seperti itu. Jangan jangan kamu nggak bisa terus besok males dah aku
melakukan hal ini lagi, jangan seperti itu. Jadi kualitas atau depan akan mendapatkan peningkatan kepercayaan diri. Jadi teman-teman bisa pede nih akan diri teman-teman seperti itu. Mencintai diri sendiri juga meningkatkan pikiran positif seperti itu. Jadi pikiran negatif itu keluar, pikiran positif yang masuk ke dalam. Lalu menurunkan risiko gangguan psikologis seperti ODGJ, stres, depresi, dan lain sebagainya. Oke, next. Oke, sekian yang aku sampaikan seperti itu. Mungkin kalau misal ada yang teman-teman tanyakan, bisa langsung di kolom chat. Terima kasih. Terima kasih Kak Alfia. Wah, udah banyak sekali nih insight yang kita dapat dari Kak Alfia. Mungkin aku tarik kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Kak Alfia. Tadi kan Kak Alfia itu ada menyampaikan beberapa poin ya teman-teman ya. Nah, ada yang mengenai kemampuan diri, terus juga hard skill, soft skill, dan juga yang paling penting nih self acceptance dan juga self love. Nah, mungkin aku di sini juga tarik salah satu quotes yang menurutku menarik banget dan relate juga untuk kita. Nah, tadi kan Kak Afia tuh bilang kebahagiaan berasal dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Nah, jadi yang mungkin mau aku sampaikan di sini juga, dan mungkin juga tadi berdasarkan apa yang disampaikan sama Kak Afia itu bahwa kita tuh punya kebahagiaannya sendiri-sendiri teman-teman. Jadi kita nggak perlu merasa, mungkin kalau sekarang orang mengenal insecure gitu ya, insecure dengan pencapaian orang lain, insecure dengan kebahagiaan orang lain gitu. Kita semua tuh punya kebahagiaan masing-masing teman-teman, dan tujuan kita di sini adalah mencari kebahagiaan kita tuh apa sih ya, tadi seperti yang disampaikan sama Kak Afia gitu, mencari kegiatan, terus juga mencari sesuatu hal yang disukai gitu. Nah, nanti dari apa yang sudah kita cari itu berdasarkan kesukaan kita, nanti akan timbul nih kebahagiaan kita sendiri gitu. Terima kasih Kak Afia udah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Mungkin kita bisa lanjut, saya serahkan ke MC, silakan. Baik, terima kasih Kak Alfia dan Kak Krisna. Pagi-pagi gini udah dapat ilmu yang sangat bermanfaat ya teman-teman. Ya nggak sih Kak Desi? Wah, iya dong, Kak. Walaupun weekend nih ya, kita harus tetap semangat dan gencar banget nih dalam mencari ilmu. Bener banget Kak, sesuai pepatah gitu loh. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Weekend ya skoi aja buat ikut webinar. Wah, setuju banget sih sama pepatah itu. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah mendengarkan pembicara pertama kita memberikan materinya. Nah, sekarang waktunya kita untuk memberikan waktu kepada pembicara kedua kita untuk menyampaikan materinya. Nah, untuk sesi selanjutnya, aku bakal langsung serahin ke Kak Berlin selaku moderator untuk pembicara yang kedua. Silahkan, Kak Berlin. Oke, halo teman-teman. Suaraku udah masuk ya? Udah, Kak. Masuk nih Kak. Oke, sebelumnya terima kasih dari Kak Fani dan Kak Desi. Mungkin selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan kembali, saya Berlin selaku moderator pada materi kedua kali ini. Oke, mungkin tanpa berlama-lama langsung aja ya dari panitia bisa share CV dari pemateri. Oke, jadi untuk pemateri kedua kita kali ini, beliau pernah mengenyam organisasi dan kepanitiaan sebagai sekretaris pelaksana Brawijaya Turnamen tahun 2020. Beliau juga pernah menjadi kepala divisi DDM pemilihan duta anti narkoba Kota Malang tahun 2020. Nah, pada bidang prestasi, beliau merupakan juara 1 pemilihan putra-putri FPIK Universitas Brawijaya tahun 2019. Dan juga beliau merupakan penerima beasiswa PPA Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti tahun 2019. Nah, saat ini beliau juga sedang menempuh pendidikan S1 di Teknologi Hasil Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan di Universitas Brawijaya. Oke, mungkin langsung kita sambut aja Kak Muhammad Arega Alfikri. Halo Kak Arega. Halo Kak Berlin, selamat pagi. Oke, pagi Kak Arega. Ini kabarnya hari ini?
Bisa diulang, Kak? Sinyalnya agak terputus. Suaranya jadi kurang terdengar jelas di saya. Oke, baik. Kak Arega, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Kak Berlin kabarnya hari ini? Oke, baik. Alhamdulillah, saya juga baik. Kak Arega udah siap belum nih nyampein materi pagi ini? Udah siap dong. Udah Oke, siap. mantap. Mungkin dari Kak Arega juga udah siap, dan teman-teman juga kayaknya udah nggak sabar nih dengar materi dari Kak Arega. Mungkin langsung saja kepada Kak Arega, waktu dan layar dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Berlin atas kesempatannya. Baik, selamat pagi semuanya. Salam kenal dari saya, nama saya Muhammad Arigal Fikri. Umur saya 21 tahun dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di program studi S1 Teknologi Hasil Perikanan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Nah, buat teman-teman yang pengen lebih kenal dengan saya, bisa langsung kontak melalui sosial media yang sudah saya miliki. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja untuk sharing bareng. Jadi di sini aku pengen bukan hanya memberikan materi, tapi juga ingin sharing pada teman-teman. Jadi aku sangat terbuka sekali ketika teman-teman bisa memberikan feedback, masukan, ataupun sanggahan dari apa yang aku sampaikan nanti. Karena di sini saya juga masih belajar, dan kita di sini akan belajar bareng. Oke, next. Oke, untuk materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini dengan judul Kenali dan Kembangkan Potensi Diri Milenial Masa Kini. Nah, memang generasi milenial saat ini sangat sulit untuk mengetahui potensi yang ada dalam dirinya. Karena apa? Mungkin memang karena adanya kemajuan teknologi yang cukup pesat, sehingga mereka tidak terkonsentrasi akan dirinya sendiri. Namun mereka akan berfokus terhadap arus global yang membawa mereka akan lupa diri mereka sendiri itu seperti apa. Nah, pengen tahu gimana pembahasannya? Kita lanjut aja. Oke, next. Nah, berbicara soal potensi diri adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang yang sudah terwujud atau terlihat, belum terwujud atau belum terlihat, atau bahkan belum dimanfaatkan oleh seseorang tersebut. Nah, memang sebenarnya potensi ini sudah ada dalam diri setiap manusia. Namun, cenderung kita kurang bisa mengetahui apa potensi yang ada dalam diri kita. Dan kadang juga kita lupa bahwasanya kita punya potensi dalam diri kita. Karena apa? Yang sudah saya bilang tadi, kita sudah terlena adanya perkembangan teknologi yang cukup pesat. Oke, next. Nah, berbicara soal macam-macam kemampuan diri, ini untuk macam-macam ini, saya input dari salah satu literatur yang mana memang relevan dengan materi yang kita sampaikan, di mana macam kemampuan diri itu ada 10. Yang pertama ada sosiologis. Nah, di sosiologis ini adalah suatu kemampuan yang berkaitan dengan jiwa-jiwa sosial yang seseorang memiliki nilai sosial dan juga empati yang tinggi. Nah, intinya seseorang yang memiliki kemampuan di bidang sosiologis ini pasti suka berinteraksi dengan banyak orang, pasti memiliki nilai kepedulian lebih, kayak gitu. Nah, kemudian untuk kemampuan diri yang kedua, itu adalah musikal. Nah, untuk tipe kemampuan diri ini adalah seseorang yang sangat menyukai dengan alunan-alunan nada ataupun alat-alat musik, seperti itu. Dan yang ketiga adalah kemampuan diri berupa naturalis. Nah, berkaca di kata natural, maka orang yang memiliki kemampuan diri ini adalah sangat suka dengan kegiatan yang berbau dengan lingkungan dan juga tentang alam. Nah, biasanya seseorang yang memiliki kemampuan diri naturalis ini sangat peka terhadap adanya isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Dan dia juga akan berperan serta dalam rangka untuk meningkatkan kualitas alam ataupun kualitas lingkungan hidup di sekitarnya untuk lebih baik lagi ke depannya. Kemudian untuk kemampuan yang keempat adalah kemampuan logika. Nah, kemampuan ini membuat seseorang individu mampu berpikir secara logis dan matematis. Kemampuan ini juga dapat memudahkan seseorang untuk memahami sesuatu secara numerik, menghitung, atau bahkan mengingat rumus matematis. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki kemampuan diri logika ini sangat suka berkaitan dengan kegiatan yang menghubungkan dengan angka, seperti itu. Dan kemudian kemampuan yang kelima adalah linguistik. Nah, kemampuan linguistik ini merupakan kebolehan ataupun suatu kemampuan dalam seni berbahasa. Individu dengan potensi ini mampu memahami adanya sebuah teks, berbicara, ceramah, hingga diskusi. Begitu.
Dan yang keenam adalah kemampuan visual. Kemampuan visual ini adalah suatu bentuk kemampuan diri untuk menciptakan sebuah kreasi visual, baik dalam bentuk gambar, seni lukis, hingga seni videografi atau perfilman. Nah, individu yang memiliki potensi ini mampu memahami teka-teki secara visual karena dia sangat memahami berbagai bentuk detail dari suatu kejadian yang menghubungkannya dengan seni-seni visual ataupun gambar dan juga video. Dan yang ketujuh adalah sebuah kemampuan yang pemahaman akan ruang spasial. Ruang tersebut kerap dikaitkan dengan meta tertentu. Jadi untuk spasial ini lebih ke arah kita bisa untuk cepat mengetahui suatu teka-teki dan juga memberikan solusinya dengan cepat. Seperti itu. Kemudian untuk kemampuan yang ke-8 adalah kemampuan kinestetik. Kemampuan kinestetik adalah suatu bentuk kemampuan seseorang untuk menggerakkan tubuh, mulai dari mengembangkan elastisitas hingga menciptakan harmoni lewat gerakan. Misalnya, seseorang memiliki kemampuan untuk berkembang di bidang tari. Nah, maka seseorang ini bisa dikatakan dengan kemampuan yang lebih mengarah ke kinestetik karena berkaitan dengan gerak tubuh begitu. Kemudian kemampuan yang ke-9 adalah interpersonal. Nah, interpersonal ini merupakan suatu bentuk kemampuan untuk menjalin sebuah hubungan sosial. Nah, jadi ketika tadi kita berbicara soal yang sosiologis yang berkaitan dengan sosial, bedanya dengan interpersonal ini adalah potensi yang dikenal dengan bagaimana cara bisa untuk menjalin hubungan atau relasi dengan banyak orang. Misalkan dalam hal negosiasi, dalam hal komunikasi, dan juga dalam hal wawancara. Seperti itu. Dan yang ke-10 adalah kemampuan intrapersonal. Nah, kemampuan intrapersonal ini merupakan kemampuan yang keterbalikan dengan interpersonal, di mana kemampuan ini adalah kemampuan yang lebih mengarah untuk pengaturan dan pengendalian diri sendiri. Nah, contohnya, individu dengan potensi ini akan mudah untuk mengambil keputusan, menetapkan tujuan hidup, dan juga membuat visi hidupnya itu lebih baik, karena dia akan lebih mengenal dirinya seperti apa dan mau dari hidupnya itu seperti apa. Seperti itu. Jadi itu adalah macam-macam kemampuan diri. Nah, dari sini kira-kira teman-teman yang sudah ada join di Zoom apakah sudah bisa mengetahui kira-kira aku termasuk kemampuan yang mana ya? Mungkin teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Di kolom chat maksud saya. Kira-kira teman-teman udah bisa mengetahui nggak sih kemampuan yang dalam dirinya itu lebih mengarah ke kemampuan yang mana? Oke, next. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi yang mana ada passion kamu tidak sama dengan passion orang lain. Artinya, memang potensi ataupun passion dalam diri orang itu berbeda-beda dengan orang lain. Jangan pernah kamu menyamakan potensi dalam diri kamu dengan potensi yang dimiliki orang lain. Hal itu akan membuat kamu semakin insecure dan kamu tidak akan berkembang nantinya. Ya memang, kadang orang itu memikirkan orang lain, misalkan dia memiliki potensi yang cukup besar, memiliki prestasi yang banyak, tapi kenapa saya kok nggak bisa seperti dia? Jangan pernah membandingkan seperti itu dengan orang lain. Karena apa? Karena memang manusia itu diciptakan dengan segala bentuk potensi yang berbeda-beda. Orang ingin sukses itu mempunyai startnya masing-masing. Jadi teman-teman nggak bisa menyamakan, misalkan si A menjadi seorang kedokter. Nah, kenapa saya di sini nggak bisa jadi seorang dokter? Sebenarnya bisa, tapi memang jalannya bukan di sana. Dan biasanya orang yang seperti itu malah cenderung tidak akan bisa berkembang dengan cepat. Malah dia akan semakin terpuruk dan akan semakin jauh tertinggal dari teman-temannya. Mungkin yang penting dari sini adalah kamu harus bisa benar-benar memahami potensi yang sudah kamu miliki. Kemudian, kembangkan potensi itu. Nggak perlu melihat orang lain. Karena memang potensi dalam diri kamu adalah suatu hal keunikan yang akan bisa membawa dampak besar bagi kamu nantinya. Kamu harus percaya itu. Itu sih untuk masalah passion kamu dan passion orang lain. Karena memang bukan hanya dari diri saya sendiri, tapi teman-teman saya itu sering cerita ke aku. Jadi kayak, kira-kira gimana sih aku pengen jadi seseorang seperti kamu. Kamu orangnya ramah, orangnya pintar bahasa Inggris, dan segala macam. Itu kenapa aku sering sekali bilang ke teman-teman, kamu nggak boleh kayak gitu. Kamu harus mulai berdamai dengan diri kamu harus percaya bahwasanya potensi yang sudah kamu miliki, yang dianugerahkan oleh Tuhan itu pasti punya hasil yang lebih indah loh. Kamu harus percaya dan kamu harus perlu untuk mengasah potensi yang ada di dalam diri kamu itu. Seperti itu. Next. Nah, kemudian berbicara dari tadi kita soal potensi diri. Kira-kira
potensi diri itu gimana sih cara untuk mengenalinya. Nah, 4 poin di sini adalah berdasarkan apa yang sudah saya jalani sampai saat ini. Yang pertama adalah introspeksi diri. Nah, kenapa penting untuk mengenali potensi diri itu melalui introspeksi diri? Nah, ketika kita sudah mengetahui potensi di dalam diri kita itu seperti apa, kita harus mengetahui nih, apa ya sebenarnya apa yang aku suka, apa yang sebenarnya aku nggak suka. Nah, dari introspeksi diri ini, akhirnya kau bisa mengetahui potensi diri apa yang ada dalam diri kamu. Karena kamu sudah mengetahui dan sudah mengenal diri kamu seperti apa. Memang ini juga sangat relevan dengan apa yang disampaikan dari Kak Alfia tadi. Kita harus benar-benar mengenali diri kita itu seperti apa dan maunya bagaimana. Begitu. Kemudian, yang kedua, kamu harus banyak bereksplorasi banyak hal. Karena apa? Di sini ketika kamu masih bingung, apa sih sebenarnya potensi dalam diri kamu harus juga banyak eksplor. Misalkan kamu ikut berbagai macam organisasi, berbagai macam lomba. Nah, dari situ kamu harus bisa mengetahui. Nah, kira-kira dari banyaknya organisasi ataupun lomba yang sudah saya ikuti, mana sih sebenarnya potensi yang ada dalam diri saya, apa sih yang sebenarnya yang saya suka, seperti itu. Dan yang ketiga, ini mungkin menjadi satu opsional, karena potensi diri itu biasanya dikenali oleh diri sendiri, tapi nggak menutup kemungkinan juga seseorang itu masih belum bisa mengetahui potensi dalam dirinya itu seperti apa. Kamu bisa menanyakan orang tua, sahabat kamu, istilahnya orang-orang terdekat kamu yang sering sekali berhubungan dengan kamu. Nah, kamu coba nanya ke dia, kamu tahu nggak kira-kira apa sih sebenarnya yang aku suka dari kegiatan yang sudah aku lakukan sehari-hari seperti itu. Nah, tapi di sini ada kunci pentingnya. Ada suatu sifat yang perlu kamu terapkan ketika kamu akan bertanya kepada orang sekitar. Nah, jangan sampai kamu orang yang berperasaan atau baperan istilahnya. Karena kenapa kamu kalau baperan, itu artinya ketika kamu mendapatkan suatu insight dari orang lain, maka kamu akan nggak mudah menerima dengan itu. Malah kamu jadinya bisa sama dia. Karena, oh enggak kok, aku bukan orang yang seperti ini, kok kamu ngasal. Itu enggak ya teman-teman. Jadi mungkin sangat penting ketika kamu ingin bertanya pada orang, kamu harus benar-benar menjaga sikap berperasaan itu sendiri. Agar kamu bisa bisa untuk mengetahui potensi dari kamu itu sendiri seperti apa, mungkin dari orang lain itu tadi. Dan yang keempat, mungkin ini benar-benar jadi satu hal yang akhir ya, untuk jadi tes minat dan bakat. Ketika kamu sudah bertanya dengan orang lain, kemudian dengan introspeksi diri kamu juga masih bingung sebenarnya apa sih potensi yang ada dalam diri saya, itu kamu bisa melakukan tes minat bakat melalui tes psikologi ataupun tes-tes yang diselenggarakan oleh lembaga terkait. Nah, dari situ nanti akan dipetakan kira-kira kemampuan kamu tuh lebih mengarah ke kemampuan linguistik ataupun kemampuan lainnya. Seperti itu. Next. Nah, ini untuk pengembangan potensi. Nah, kira-kira menurut versi aku nih, versi Arega, apa sih cara-cara untuk mengembangkan potensi dalam diri itu sendiri? Nah, aku di sini membaginya menjadi 6. Yang pertama itu fokus pada setiap apa yang dilakukan. Nah, kenapa kita harus fokus? Nah, ketika kita mengerjakan suatu hal, kalau kita nggak fokus, artinya kita akan membuang waktu. Kenapa kita membuang waktu? Karena kita nggak fokus, kita hanya menjalankan itu tanpa adanya tujuan. Benar nggak? Karena apa? Kalau kita fokus, artinya kita ada tujuan di sana. Ada yang ingin kita pelajari, ada yang ingin kita dapat. Seperti itu. Kemudian, cara yang kedua adalah tidak menunda pekerjaan. Mengapa? Pengembangan potensi ini sangat berhubungan dengan tidak menunda pekerjaan. Nah, artinya jika kamu masih suka untuk menunda pekerjaan, maka artinya potensi itu nggak akan segera kamu ketahui. Dan kamu tidak akan berkembang dengan potensi apa yang sudah kamu ketahui itu tadi. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah tentang mengembangkan keahlian. Nah, ketika teman-teman udah tahu nih, misalkan keahlian kamu di bidang apa, kalau misalkan keahlian kamu di bidang public speaking, ya kamu harus mengembangkan keahlian itu. Misalkan kamu terus untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, mengikuti lomba-lomba yang berkaitan dengan keahlian kamu. Nah, dari situ kamu bisa mengetahui apa sih tolak ukur dari potensi ataupun keahlian yang sudah kamu miliki. Sudah sejauh mana keahlian saya bisa dikatakan lebih baik daripada sebelumnya. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah terus belajar. Kenapa pengembangan potensi ini sangat relevan juga dengan terus belajar? Karena ketika kita terus belajar, artinya kita akan haus akan ilmu. Kemudian ilmu yang sudah kita pelajari itu masih kurang. Sehingga potensi yang sudah kita miliki itu bukan semakin lama akan semakin turun ataupun semakin stuck. Tapi potensi itu akan semakin upgrade
upgrade yang nantinya akan bisa berdampak baik bagi kehidupan kamu. Misalkan berkaitan dengan dunia pekerjaan yang kamu inginkan, itu sangat memungkinkan karena orang sekarang itu banyak yang berbicara ketika saya ingin bekerja sesuai passion saya, tapi kamu nggak ingin terus belajar dan kamu tidak ingin memperdalam ilmu yang sudah kamu miliki itu tadi. Maka artinya potensi itu akan menjadi sia-sia, teman-teman. Begitu. Kemudian yang kelima adalah circle pertemanan yang baik. Memang hal ini juga menjadi satu faktor yang penting ketika circle pertemanan itu jadi faktor untuk pengembangan potensi kamu seperti apa. Karena ketika kamu memiliki pertemanan yang baik, maka kamu akan diarahkan untuk terus berproduktif dan terus untuk berpikiran positif. Sehingga potensi kamu akan terus kamu kembangkan ke depannya. Bukan malah semakin kamu meninggalkan potensi itu karena kamu terlena adanya suatu circle pertemanan yang buruk atau tidak sesuai dengan kamu. Dan itu memang kejadian dalam kehidupan saya. Ketika saya memiliki circle pertemanan yang baik, maka akan saya terus berusaha untuk mengembangkan potensi yang sudah saya miliki. Karena apa? Karena teman-teman saya juga memiliki kemampuan yang sama. Jadi di situ saya semakin terpacu, saya harus bisa setara dengan teman-teman saya. Saya harus bisa lebih baik dari teman-teman saya. Tapi bukan untuk bersaing secara tidak sehat, tapi di sini kita bersaing untuk mendapatkan satu hal yang sama-sama bermanfaat bagi kita dan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Begitu. Nah, kemudian untuk memiliki tujuan hidup dan motivasi diri. Nah, ini juga sangat penting untuk pengembangan potensi diri. Nah, ketika kamu sudah mengetahui potensi diri dalam diri kamu itu seperti apa, tapi kamu tidak memiliki tujuan hidup ataupun motivasi diri, ya maka itu menjadi satu hal yang percuma. Karena potensi itu akan jadi satu hal yang sia-sia. Begitu. Jadi ketika kamu sudah ada potensi, sudah mengetahui potensi itu, sudah berusaha untuk belajar dan meningkatkan kemampuan, maka kamu harus juga menentukan goals jangka pendek maupun jangka panjangnya. Sehingga potensi itu akan juga bisa membantu kamu untuk misalkan masuk dalam dunia pekerjaan, ataupun hal-hal yang lain yang bisa menguntungkan bagi diri kamu sendiri. Next. Nah, kemudian untuk berkaitan dengan pengembangan potensi di masa pandemi COVID-19 saat ini. Nah, memang teman-teman aku juga dari saya pribadi juga sangat kesulitan di awal-awal untuk ketika masa pandemi COVID-19 di Indonesia ini tentang potensi saya. Saya kalau boleh cerita, saya sangat suka berkaitan dengan dunia public speaking. Nah, kira-kira kalau pandemi seperti ini, gimana ya cara saya untuk bisa mengembangkan potensi yang sudah saya miliki? Gimana cara saya bisa untuk terus meng-upgrade? Nah, dari awal tuh saya sudah bingung, itu gimana nih caranya gitu. Namun, saya harus juga bisa bergerak aktif dan juga bisa menerapkan suatu istilahnya gaungan dalam diri saya itu harus bisa adaptif. Nah, adaptif dengan keadaan. Nah, memang hal itu sangat penting karena kita tidak bisa memungkiri adanya perubahan-perubahan yang ada di dunia ini seperti apa, begitu. Cara-cara yang bisa dilakukan adalah eksplorasi kemampuan. Nah, mengapa eksplorasi kemampuan ini sangat penting untuk dikembangkan di masa pandemi COVID-19? Nah, karena adanya pandemi COVID-19, kita semua jadi WFH, nggak lagi ke kampus, nggak lagi ke kantor, nggak lagi ke sekolah. Tapi di sini kita harus tetap memberikan banyak masukan pada diri kita untuk mengeksplorasi kemampuan kita. Kita bisa belajar dari banyak hal dengan kemajuan teknologi, kita bisa belajar dari website, dari YouTube, ataupun dari webinar-webinar. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menentukan skala prioritas. Nah, ini mungkin jadi satu poin penting juga. Karena apa? Karena adanya pandemi COVID-19 ini, banyak sekali orang menjadikan diri kita lebih malas. Karena kita nggak aktivitas di luar, jadi kita banyak aktivitas di rumah. Jadi ya rebahan aja, main game, streaming YouTube. Ya, jadi itu secara nggak langsung akan membuat waktu kalian akan terbuang sia-sia. Tapi coba di sini menentukan skala prioritas. Misalkan, hari ini kamu ingin belajar apa? Nah, itu kamu harus juga memberikan to-do list. Kira-kira apa sih yang harus aku pelajari hari ini? Apa yang sudah aku rencanakan dan itu harus tercapai begitu. Karena kalau kita nggak menentukan skala prioritas, maka kita akan bingung sendiri apa yang kita akan pelajari ke depannya itu seperti apa begitu. Kemudian yang ketiga adalah niat dan kemauan untuk berpikir maju. Nah, kenapa niat dan juga kemauan untuk berpikir maju ini juga sangat penting. Nah, yang dari awal yang sangat penting itu adalah niat dan kemauan. Kalau kita ingin belajar, maka kita harus niat dulu nih. Kira-kira apa sih yang ingin kita pelajari? Apa saja yang akan kita pelajari dan kira-kira nanti bentuk realisasi dari apa yang saya pelajari itu seperti apa ke depannya. Seperti itu. Itu harus benar-benar udah di set goals dari awal.
biar ketika kalian running itu nggak bingung, nanti kedepannya saya mau dibawa kemana, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah mungkin adalah gabungan dari berbagai macam tiga cara tadi itu adalah berkaitan dengan go digital. Kenapa? Hal ini juga sangat penting karena memang saat ini adanya pandemi COVID-19, ya memang semua akan dilakukan secara online. Itu sangat benar karena memang ketika kita melakukan kegiatan secara offline, cara berkumpul-kumpul itu malah tidak boleh karena itu akan meningkatkan kerumunan yang secara nggak langsung juga akan meningkatkan persebaran angka COVID di Indonesia. Maka dari itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sekarang diadaptif menjadi online begitu. Jadi secara nggak langsung kita harus juga bisa adaptif dan cepat nih. Kita harus juga mengikuti bagaimana perkembangan yang ada saat ini. Seperti itu. Next. Nah, ini adalah sikap-sikap yang membuat kamu tidak berkembang. Nah, kenapa ketika kamu ingin mengembangkan diri itu sangat takut untuk tidak berkembang? Karena kamu orangnya pesimis. Kamu tidak optimis, kamu masih takut untuk maju. Nah, itu sangat berkaitan dengan poin yang kedua, yaitu penakut. Dan yang ketiga adalah orang yang mudah menyerah. Nah, kenapa kamu orang mudah menyerah? Itu akan membuat kamu tuh nggak bisa berkembang dengan cepat. Karena kamu merasa baru belajar segini, kayaknya aku nggak berkembang nih gitu. Kayaknya aku nggak bisa kayak gitu. Itu nggak boleh, teman-teman. Kemudian yang keempat adalah pemalas. Nah, kenapa pemalas ini membuat kamu tidak berkembang? Karena kamu malas untuk belajar lebih baik lagi ke depannya. Maka kamu akan stuck pada suatu posisi dan kamu akan tertinggal dari teman-teman kamu. Seperti itu. Next. Nah, ini adalah manfaat-manfaat dari pengembangan atau optimalisasi potensi diri. Yang pertama itu adalah mudah berdamai dengan diri sendiri. Karena kita sudah mengetahui apa itu kekurangan dan juga kelebihan kita. Kemudian tahu peluang-peluang yang kita bisa lakukan seperti apa dan juga ancaman-ancamannya seperti apa. Yang kedua adalah mengetahui kelebihan dan kekurangan diri. Nah, sehingga di sini kamu juga bisa mengetahui kira-kira ketika aku sudah melakukan satu hal, aku plusnya di sini, aku kurangnya di sini. Maka aku harus juga belajar di sini, seperti itu. Yang ketiga adalah mampu menentukan pilihan sesuai dengan kemampuan diri. Nah, dari sini juga kamu bisa menentukan kira-kira mana sih yang saya minati, mana yang akan jadi tujuan saya nantinya. Seperti itu. Yang keempat adalah menjadikan pribadi lebih percaya diri. Ya, memang ketika orang sudah mengetahui potensi diri, terlebih sudah mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing, kekurangan diri kita masing-masing, maka kita akan lebih percaya diri. Karena kita sudah mengetahui bagaimana diri kita. Kita sudah bisa merepresentasikan diri kita sebaik apa. Seperti itu. Kemudian yang kelima, atau yang paling akhir, adalah menghasilkan sesuatu yang berguna. Baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Nah, ini adalah set goals akhir dari ketika kita bisa mengoptimalisasikan potensi dalam diri kita. Yang nantinya ketika kita ingin pekerjaan yang berkaitan dengan potensi kita, maka secara nggak langsung kita bisa bekerja, kita bisa menghasilkan uang tanpa harus merasakan kondisi keterpaksaan. Cenderung kita bisa melakukan hobi kita, melakukan kegemaran kita, namun kita bisa belajar juga di sana. Nah, itu tadi mungkin sharing-sharing yang sudah bisa saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana cara mengenali dan juga berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk mengembangkan potensi dalam diri kita. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, menarik sekali nih materinya dari Kak Arega. Jadi banyak banget pengetahuan baru nih buat kita. Nah, oke, mungkin karena penyampaian materi dari Kak Arega sudah selesai, mungkin saya izin untuk memberikan sedikit kesimpulan ya Kak, mengenai materi kita hari ini. Jadi pada dasarnya setiap orang itu tentunya memiliki potensi diri ya, dan potensi diri itu berbeda-beda gitu setiap orang. Nah, banyak juga cara untuk mengembangkan potensi diri itu, antara lain tuh kita bisa terus belajar, kita bisa mengembangkan keahlian, gitu. Kemudian dengan kita mengoptimalkan potensi yang kita miliki itu, harapannya kita bisa menghasilkan sesuatu yang berguna gitu ya Kak, baik buat diri kita sendiri atau buat orang lain. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Sebelumnya terima kasih buat Kak Arega atas materinya yang luar biasa. Selanjutnya saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih Kak Arega selaku pemateri dan Kak Berlin selaku moderator.
Nah, teman-teman, tadi kan kita udah mendengarkan kedua pembicara kita menyampaikan materi nih. Gak afdol dong rasanya kalau gak ada sesi tanya jawab nih dari teman-teman. Maka dari itu untuk sesi selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A. Untuk seluruh peserta boleh nih langsung tulis apa yang kalian ingin tanyakan di kolom chat atau bisa raise langsung nih biar bisa berinteraksi langsung sama pematerinya. Nah, bener banget Kak Fani, aku mau nambahin dikit ya kalau misalnya kita ini udah banyak banget nyiapin hadiah nih untuk teman-teman semuanya. Selain untuk 3 peserta terbaik, juga bakal ada hadiah nih untuk penanya terbaik. Lalu juga kita udah nyiapin untuk seluruh peserta hadiahnya. Nah, maka itu diharapkan untuk teman-teman aktif ya bertanya di sesi Q&A ini. Nah, terus untuk sesi Q&A ini bakal langsung dipimpin nih oleh 2 moderator kita sekaligus, yaitu Kak Krisna dan Kak Berlin. Nah, silahkan Kak Krisna dan Kak Berlin. Halo, ketemu kita lagi. Ini suaraku kedengaran ya, Kak Desi sama Kak Fani? Kedengeran banget dong, Dengar Kak. Kak, jelas Oke. dong udah. Nah, tadi kan udah disampaikan juga sama Kak Alfia, terus juga disampaikan juga sama Kak Arida juga, dan pasti kita juga mendapat chat baru ya, dan aku juga nggak sendiri nih, tadi juga mungkin udah sempat dinotis ya, dan juga tadi sempat memandu dari Kak Ereka. Nah, mungkin Kak Berlin ada di room ya, Kak Berlin ya? Mungkin bisa temenin aku nih buat kita memandu dari sesi tanya jawab ini. Nah, mungkin seperti tadi yang dikatakan sama MC tadi, buat teman-teman yang mau bertanya, mungkin bisa melalui fitur raise hand, atau bisa menanyakan lewat kolom chat. Nah, untuk formatnya, teman-teman bisa menuliskan nama, terus juga asal dari universitas mana, gitu. Terus juga untuk pertanyaannya itu ditujukan ke siapa, ke Kak Alfia atau ke Kak Areka, gitu. Nah, tadi sempat nih, saya lihat ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Mungkin saya akan melihat dulu dan saya akan coba saya tanyakan gitu ke 2 pemateri kita yang hebat ini. Nah, ini kebetulan ada satu pertanyaan yang menarik nih, saya izin bacakan dulu ya. Ini dari Kak Nisrina Akilah. Izin bertanya Kak, kalau ada tekanan dari keluarga yang memang cara mendidik mereka keras, tapi dari kitanya tidak bisa menyesuaikan dengan hal itu, sehingga membuat kita kurang motivasi, itu gimana caranya untuk meningkatkan motivasi itu kembali ya Kak? Terima kasih. Mungkin ini bisa saya berikan ke Kak Alfia dulu. Halo Kak Alfia, masih ada di room ya Kak? Iya, halo Kak. Ya, mungkin bisa dijawab Kak pertanyaan dari Kak Nisrina Akilah yang pertanyaannya itu kurang lebih karena ada tekanan dari keluarga yang memang keras atau mungkin yang kalau kita sering dengar itu strict parent ya. Nah, itu kadang kan suka kurang motivasi. Nah, itu gimana cara buat kembali motivasinya Kak? Oke. Terima kasih ya Kak Nisrina ya atas pertanyaannya. Oke. Kurang lebih beberapa minggu yang lalu ada teman-teman yang mungkin mempunyai permasalahan yang sama seperti ini dan cerita ke aku gitu, bagaimana sih, dengan keluarga yang memang, sering menekan dia dan sering nge-push dia, "Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, dan kamu harus seperti ini." Dan, sehingga keinginan yang ada di dalam dia itu tidak bisa dikeluarkan, seperti itu. Jadi, caranya itu seperti apa gitu kan. Pertama itu, kamu tuh harus bisa berbicara pada orang tua kamu, seperti ini. Ada waktu di mana kamu itu ngumpul bareng keluarga, lalu berbicara dengan kata-kata yang baik, karena kalau kita ngomongnya dari hati ke hati karena anak sama orang tua, pasti orang tua ngerti apa yang kita rasakan gitu. Maksud dari perkataan kita itu apa, ngomongnya seperti ini, "Ibu, Bapak, saya itu mempunyai keinginan seperti ini, mempunyai tujuan seperti ini. Kalau bisa kamu nulis itu tujuannya dan diberikan kepada orang tua, "Seperti ini loh tujuanku nanti ke depan, seperti ini loh caraku untuk, mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang aku inginkan, tolong diberi dukungan serta diberi masukan atau kritik dan saran, aku menerima. Jangan menekan aku sampai aku memang
kadang kala itu anak merasa stres, anak merasa stres terlalu berlebihan dan berujung ke depresi. Dan orang tua itu tidak memahami hal tersebut gitu. Jadi kita sebagai anak membuka diri kepada orang tua supaya orang tua itu paham sama kita gitu. Jadi nanti orang tua itu bisa mendorong kita gitu. Jadi bisa memahami apa yang kita inginkan. Jadi mendorong, memahami, memberikan kritik dan saran terkait tujuan dan apa yang kita inginkan ke depan dengan cara kita, karena kita udah besar gitu. Bilang sama mereka, kita udah dewasa, kita udah bisa menentukan apa yang kita inginkan, apa yang aku inginkan, dan caranya tuh aku udah bisa nentuin. Nanti kalau misal di tengah-tengah perjalanan memang tidak berhasil, nggak apa-apa, karena itu sebuah proses. Makanya aku bilang tadi di materi, sebuah proses. Makanya itu harus sebuah proses itu harus diterima. Entah itu ke depan gagal atau sukses, itu harus diterima. Dan nanti setelah itu kamu bisa bangkit lagi, bisa belajar lagi, seperti itu. Oke, menarik sekali ya jawabannya. Mungkin dari Kak Arega nih, ada jawaban juga mungkin. Silahkan. Oke Kak, kalau dari aku sih sebenarnya sama sih sama Kak Alfia, karena memang untuk masalah di keluarga yang kita kekurangan motivasi diri untuk bisa berkembang, apalagi kita udah punya mimpi tapi malah istilahnya malah dimatikan. Tapi itu sebenarnya memang yang sangat penting adalah kita harus komunikasi dari hati ke hati. Itu sih kunci utamanya memang. Kalau nggak gitu, misalkan kita malah bertentangan dengan mereka, istilahnya malah kita nggak akan bisa berkembang ke depannya. Karena ketika kita sudah mengusahakan suatu hal, ada suatu hadis, itu bahwasannya, maaf ya kalau saya mengaitkan dengan agama, karena memang ridho orang tua itu adalah ridho segalanya. Begitu. Itu benar, kalau aku sih kayak gitu. Sama sebenarnya dari Kak Alfia juga. Kayak gitu. Makasih. Oke, jadi intinya kita harus komunikasi gitu ya Kak ya. Oke, keren sekali. Mungkin kita bisa lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Tasya Alika. Izin bertanya Kak, bagaimana solusinya kalau kita sudah berusaha mengembangkan potensi kita, tetapi masih stuck di situ saja, dalam artian masih belum ada kemajuan. Nah, gitu Kak. Mungkin bisa dari Kak Arega dulu dijawab. Oke, jadi ketika kita sudah mengeksplorasi, tapi kita malah stuck, kita nggak akan bisa berkembang di sana. Kalau menurut aku, mungkin dari cara kamu untuk mengeksplorasi ini masih ada yang salah. Kamu di sini masih ada suatu titik jenuh, bahwasanya kalau menurut aku pribadi, ketika aku sudah mengeksplorasi diri aku harus juga bisa menemukan cara-cara tertentu untuk agar aku di sana nggak ada titik jenuh. Tapi di sana aku malah setiap hari, setiap step itu malah aku semakin maju dan juga semakin berkembang dan juga semakin tertarik untuk belajar lebih lagi. Mungkin yang bisa dilakukan kamu adalah coba ketika kamu itu merasa potensi kamu sudah di sana, kamu harus juga mencari metode-metode lain. Aku percaya itu karena aku sudah melakukan hal itu. Ketika saya sudah, misalkan ketika saya sudah belajar public speaking, ada kalanya ketika saya belajar biasa itu, saya juga jenuh. Tapi saya coba cari metode lain, dan itu berhasil untuk bisa mengeksplorasi diri saya di bidang public speaking itu tadi. Istilahnya, yang jadi titik fokusnya adalah coba cari metode lain. Seperti itu. Dan jangan lupa, kamu setiap kali belajar, itu harus menentukan set goals kamu apa. Kalau kamu nggak menentukan set goals kamu apa, artinya apa yang sudah kamu pelajari tadi itu nggak ada gunanya. Karena kamu nggak ada parameternya. Seperti itu. Kalau dari aku kayak gitu sih, Kak. Oke, terima kasih Kak Rega. Mungkin dari Kak Alfia, mungkin menanggapi juga pertanyaan dari Kak Tasya Alika mengenai potensi yang masih stuck nih. Mungkin dari Kak Alfia, apakah ada pandangan lain mungkin? Aku izin jawab. Mungkin kurang lebih sama, tapi aku sedikit menambahkan dari jawaban dari Kak Regar gitu. Kalau kita sudah melakukan atau berusaha untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita, tapi masih stuck di situ-situ aja dan merasa bosan, kok nggak berkembang ya, kok nggak maju ya, kok nggak ada perubahan ya. Pertama, stop untuk melakukan hal-hal atau kebiasaan yang biasa kamu lakukan setiap harinya. Seperti itu. Stop, dengan kata lain, kamu menulis
apa yang kamu rasakan dan apa yang telah kamu lakukan sebelumnya. Jadi kamu bisa punya pandangan nih, oh poin pertama aku harus memperbaiki. Poin kedua, aku harus memperbaiki seperti ini. Poin ketiga, aku harus memperbaiki seperti ini. Jadi jangan mikir masalahnya aja tapi nggak di jalan keluarnya. Jadi dengan kamu mikir itu, kamu bisa sambil catat, biar kamu bisa baca ulang-ulang apa yang udah kamu lakuin sebelumnya, dan menurut kamu masih stuck di situ-situ aja gitu. Jadi pertama, berhenti dulu, kedua, tulis apa yang udah kamu lakuin, ketiga, nanti kamu bisa mengembangkan atau memperbaiki apa yang telah kamu lakukan sebelumnya untuk memperbaiki lagi dan mengembangkan potensi yang kamu punya, seperti itu. Terima kasih. Makasih Kak Alfia. Nah, gitu ya jawabannya dari dua pemateri kita. Nah, mungkin aku coba bantu pilih lagi nih pertanyaan yang nanti buat dijawab oleh dua pemateri kita yang hebat ini. Nah, ini kebetulan ada pertanyaan dari Kak Fitria nih. Aku pilih salah satu ya, karena kebetulan ini ada dua. Kak Fitria nanya, karena kebetulan juga ini relate juga dengan saya sendiri. Nah, ini Kak Fitria dari Universitas Inaba ini bertanya nih, kenapa ya Kak, terkadang orang yang paling nggak dukung itu orang terdekat. Kalau dikomentari sama orang lain masih biasa aja, tapi kalau dikomentari sama orang terdekat suka ngerasa down. Gimana nih? Gimana sih cara kita menyikapi hal itu? Nah, mungkin berdasarkan juga yang saya mengalami juga sering banget nih kejadian mungkin dari beberapa teman-teman juga. Kadang itu tuh malah orang yang nggak mendukung kita tuh justru dari orang terdekat, mungkin dari keluarga, keluarga inti, atau mungkin dari keluarga besar yang justru nggak mendukung dari passion ataupun hal yang kita geluti gitu. Nah, mungkin kalau dari Kak Alfia sendiri menanggapi dari hal tersebut gimana ya Kak? Terima kasih. Oke, aku jawab pertanyaan dari Kak Fitri ya. Mengapa orang yang paling nggak dukung adalah orang terdekat? Kalau orang lain biasa aja gitu. Terus kalau orang terdekat suka ngerasa down. Pertama yang udah aku bilang tadi sama pertanyaan sebelumnya, itu komunikasi bersama orang tua itu sangat penting. Karena apa yang kita rasakan, orang tua kurang lebih harus tahu seperti itu. Karena kita satu rumah, nggak mungkin kalau misal kita beda rumah terus kita nggak pernah komunikasi sama orang tua kan bahaya juga kan. Jadi gimana hubungan antara orang tua dan anak seperti itu. Jadi kalau misal kita serumah, kita sering mengobrol, sering berkomunikasi, tidak ada kesalahpahaman antara anak dan orang tua terkait misalnya anak pengen ini, anak pengen ini. Jadi orang tua tuh bisa ngerti gitu. Kalau misal kamu merasa down, biasanya tuh obrolin lagi seperti itu. Jadi mintalah dukungan, mintalah yang tadi udah dijelasin sama Kak Regar itu, mintalah restu sama orang tua kalau misal, "Aku tuh pengen seperti ini loh." Jadi komunikasi itu penting ya, jadi komunikasi ke orang tua tuh sangat penting. Jadi kalau misal komunikasimu tidak baik, kurang baik dengan orang tua, maka di situ ada permasalahan yang harus kamu selesaikan dan harus, bisa kamu, selesaikan dan tidak ada hal-hal seperti itu lagi ke depan, seperti itu. Jadi intinya adalah komunikasi dengan orang tua dengan kalimat-kalimat yang baik. "Aku pengen seperti ini, aku pengen seperti ini, dengan caraku seperti ini," seperti itu. Terima kasih, Kak. Oke, lagi-lagi kuncinya komunikasi ya Kak. Setelah itu mungkin bisa diobrolin lagi, terus juga kita bisa menemukan solusinya gitu. Oke, terima kasih dari Kak Alfia. Mungkin selanjutnya langsung saja dari Kak Arega. Oke, terima kasih Kak. Jadi saya izin menjawab nih ya. Mungkin tadi Kak Alfia lebih ke arah untuk di keluarga, tapi saya coba di lingkungan pertemanan. Nah, kalau saya di lingkungan pertemanan yang memang ini sudah kejadian juga, memang itu benar. Ketika kita sudah berusaha dan juga istilahnya punya mimpi yang tinggi, malah teman-teman kita yang menjatuhkan. Itu artinya, itu saya pernah baca buku bahwasannya orang yang seperti itu tuh artinya sebenarnya orang itu nggak suka sama kamu. Orang itu nggak pengen kamu maju lebih dari dirinya. Tapi di sini ada satu sifat yang perlu kamu terapkan juga. Itu kamu boleh bersikap bodoh amat sama mereka.
Bodo amat bukan berarti dalam hal setiap hari ya, dalam hal setiap apa yang dilakukan kamu harus bodo amat, enggak. Cukup pada satu hal yang tadi, misalkan dia nggak suka, misalkan aku ikut kompetisi nih, nah temanku tuh malah bilang, kamu tuh nggak bakal menang ada di sana gitu, percaya deh kamu bakal menang. Nah, cara nggak langsung memang itu akan menjatuhkan mental saya. Tapi di situ saya coba untuk benar, ya udah bodo amat gitu loh. Ada satu masa di mana kita harus bodo amat dengan apa yang dikatakan orang lain. Tapi malah teman-teman saya yang nggak deket sama saya itu malah pendukung. Nah itu. Jadi yang menjadi saya titik fokus di sini adalah saya harus bisa belajar untuk bodo amat tentang hal itu. Dan nantinya saya coba terus berfokus dengan apa yang saya lakukan. Saya udah bukan berarti nggak peduli lagi sama mereka, tapi di situ coba nggak peduli dengan kata-kata yang menyakiti hati saya. Saya terus berusaha, saya fokus dengan tujuan saya, dan nantinya saya akan buktikan kepada teman-teman saya bahwasanya saya bisa loh, gitu. Bukan berarti kamu mematahkan semangat saya, tapi saya nggak bisa berkembang. Tapi justru itu bisa membuat saya semakin berkembang. Begitu. Sebenarnya itu sih intinya. Ketika nanti sudah, mereka pasti akan mendekat lagi ke kita. Itu pasti, itu pasti. Tapi di situ kita juga harus bisa bersikap dewasa kepada mereka. Ya udah, nggak apa-apa. Berarti istilahnya aku tahu, sebenarnya kamu sifatnya seperti ini. Nah, dari sini kita juga bisa membatasi ke mereka. Oh, ternyata kamu orangnya seperti ini. Oke, gitu. Kalau aku sih kayak gitu biasanya. Jadi tetap terus berusaha dengan passion yang saya miliki, tapi tidak ingin membenci orang lain seperti itu. Tetap berusaha, tetap menjadi diri saya yang baik, nggak perlu menjatuhkan orang lain. Karena saya percaya itu akan membawa saya untuk semakin tinggi kayak gitu. Itu sih Kak. Oke, jadi harus fokus gitu ya Kak ke diri kita sendiri gitu. Oke, ini ada lagi nih pertanyaan dari Kak Selvia Nanda. Izin bertanya, saya Selvia dari Stikom Interstudi. Kak, ada nggak tips atau cara supaya kita tuh lebih pede dan berani untuk mengambil suatu keputusan tanpa harus merendahkan pendapat dari orang lain? Mungkin dari Kak Arega dulu nih. Maaf Kak, bisa diulang Oke, agak terputus tadi. Oke, ya saya ulang ya Kak. Ini ada yang bertanya dari Selvia Nanda. Ini bertanya, ada nggak sih Kak tips atau cara gitu supaya kita lebih pede dan lebih berani untuk mengambil suatu keputusan tanpa harus merendahkan pendapat dari orang lain, gitu Kak. Oke, udah. Makasih ya Kak Berlin. Jadi kalau menurut saya, ketika kita harus tetap fokus dan harus tetap percaya diri tapi tidak ingin merendahkan orang lain itu, yang pertama ketika kamu ingin melakukan suatu hal, kamu harus juga benar-benar memikirkan matang-matang apa yang akan kamu lakukan. Bukan berarti dari segi dampak itu jangka pendeknya saja, tapi juga jangka panjangnya seperti apa. Kemudian dampak-dampak bagi sekitarnya ketika kita melakukan keputusan itu seperti apa. Kayak yang penting itu benar-benar kamu harus bisa meraba dulu apa sih tujuan dari kamu ikut ini dengan mempertimbangkan hal-hal itu tadi. Dari situ saya yakin kamu tidak merendahkan orang lain karena kamu juga mempertimbangkan orang lain itu juga. Tapi bukan berarti ketika kamu mempertimbangkan orang lain, kamu sampai lupa untuk memikirkan diri kamu sendiri. Seperti itu. Istilahnya harus tetap memikirkan diri sendiri, tapi dengan mencoba untuk tetap memperhatikan orang lain. Gitu. Gitu sih kalau dari aku. Thank you. Terima kasih Kak Rega atas jawabannya. Mungkin dari Kak Alvia mungkin menanggapi juga pertanyaan dari Kak Selvia Ananda yang berkaitan dengan tips atau cara supaya lebih pede gitu dan berani buat ngambil keputusan. Mungkin Kak Alvia silakan. Oke, terima kasih Kak Kristen. Aku izin menjawab bagaimana sih cara kita mengambil keputusan tanpa menghina atau menyakiti perasaan orang lain seperti itu. Pertama, kamu ucapkan terima kasih terlebih dahulu gitu. Terima kasih ya kamu sudah kalau dalam musyawarah atau rapat gitu, terima kasih kamu sudah berpendapat, terima kasih kamu sudah mengeluarkan pikiranmu, pendapatmu, saranmu, serta kritikmu. Aku izin menjawab menurutku seperti ini. Tapi bermula dengan pertama, kamu identifikasi tuh masalahnya apa. Masalahnya kamu pikir baik-baik. Oh, inti masalahnya tuh seperti ini. Terus
Yang kedua yaitu mengambil keputusan dengan bijak, jangan di jangka pendek aja, tapi di jangka panjang. Terus yang ketiga yaitu mengambil resiko. Jika kamu melaksanakan atau membuat keputusan, kamu harus siap terhadap resiko ke depan gitu. Jangan tiba-tiba kamu memberi saran, mengambil keputusan seperti ini, terus tiba-tiba kamu ke depan, oh nggak jadi deh, resikonya berat, oh nggak jadi deh seperti ini, kayak gitu. Jangan seperti itu gitu. Itu pertama itu memalukan diri kita sendiri itu pertama. Kedua tuh antara ucapan dan perilaku kita nggak sinkron seperti itu. Nggak boleh ya teman-teman kalau misal hal seperti itu tuh dilakuin. Jadi mikirin dulu jangka panjangnya, jangan jangka pendek aja gitu. Terus berani mengambil resiko terhadap apa yang kamu putuskan seperti itu. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Alfia. Mungkin saya coba bacakan nih. Ini kebetulan juga ada salah satu pertanyaan dari MC kita. Itu dari Kak Desi. Izin bertanya Kak, bagaimana cara agar selalu terus pede dan semangat untuk berkembang? Karena sering banget nih Kak, rasa semangat itu naik turun. Mungkin kayak fluktuatif gitu ya. Kadang naik, kadang turun gitu. Nah, kadang bisa semangat banget dan kadang juga bisa down banget. Dan bisa juga kadang ngerugiin teman-teman sekitar. Mungkin kalau dari Kak Alfia sendiri nih, menanggapi dari pertanyaan dari Kak Desi. Silakan. Oke, aku izin jawab ya. Untuk meningkatkan, karena motivasi itu setiap hari itu kadang menurun, kadang sangat semangat seperti itu. Jadi tergantung dari mood juga tiap harinya gitu. Biasanya kalau misal aku nyaranin teman-teman itu pertama itu cari dengan metode iMessage gitu, di mana tiap harinya apa yang kita rasakan itu ditulis. Pertama, aku merasakan hal seperti ini. Kedua, aku merasakan hal seperti ini. Ketiga, aku merasakan hal seperti ini. Lalu disambungkan dengan terima kasih ya, aku sudah melakukan hal seperti ini. Nanti ke depan aku memperbaiki lagi nih poin-poin yang negatif di dalam diri aku. Jadi, nanti kamu udah punya tujuan, udah punya planning dalam meningkatkan atau mengurangi permasalahan yang menurunkan motivasi kamu gitu, seperti itu. Jadi jangan memikirkan, kadang kala itu orang tuh memikirkan masalah aja tanpa memikirkan jalan keluarnya seperti itu. Jadi aku kurang motivasi, mikir terus tiap hari kurang motivasi, aku jadi males, aku jadi ini, jadi itu. Jadi kan tiap hari kan merasakan hal seperti itu gitu. Tapi orang tuh nggak mikir gimana ya cara meningkatkan motivasi kita gitu, gimana ya cara membangun motivasi kita, semangat kita lagi esok harinya dan seterusnya gitu. Jadi kamu harus sudah punya tujuan di list, terus lalu ke depan kamu harus melakukan apa, terus habisnya gitu, nanti kalau misal resikonya seperti ini, kamu harus menghadapi dengan dari hati, bukan karena terpaksa dan hal semacamnya gitu. Karena kita kalau melakukan dari hati apa yang kita suka, maka ke depan apapun resiko yang ada atau hambatan yang ada akan kita singkirkan gitu, karena kan kita melakukannya dari hati dan penuh semangat seperti itu. Oke. Terima kasih dari Kak Alfia. Mungkin dari Kak Arega nih, gimana nih tanggapannya? Oke, Kak Berlin, terima kasih. Jadi saya izin menjawab ya. Kalau menurut saya, ketika saya ada di kondisi seperti itu, ya saya harus benar-benar coba cari satu pemicu di mana saya akan selalu semangat setiap harinya. Kalau saya selalu setting goals saya itu jadi wallpaper HP saya. Nah, ketika saya buka HP itu pasti selalu ingat, kira-kira aku harus ngapain nih? Goals apa yang harus aku capai? Misalkan dalam hitung jangka tahunan ya. Ketika tahun ini aku harus ngapain nih? Oh ya, kayak gini. Jadi tiap hari itu aku selalu ingat. Jadi aku tiap hari itu selalu coba melakukan hal yang istilahnya nanti aku harus mengarah ke goalsku, harus ingat sama goalsku seperti itu. Tapi nggak harus juga selalu fokus. Tapi di situ juga saya harus bisa berdamai dengan diri saya, bahwasannya masih ada kemungkinan bahwasannya apa yang sudah saya set goals tadi itu akan gagal atau nggak tercapai. Nah, di situ tadi saya harus benar-benar mengetahui kira-kira kalau aku nggak sampai di goals itu, aku harus gimana ya? Aku harus mau ngapain ya setelah ini? Ya, dari situ juga aku harus benar-benar udah siap mental juga tentang apa yang misalkan nggak akan aku capai,
berhasil aku capai. Seperti itu. Jadi meskipun kita sudah punya goals, tapi kita juga punya backup, istilahnya backup sikap gitu loh untuk menghadapi itu juga. Karena kalau misalkan kita hanya berfokus, kita hanya berorientasi sama ekspektasi kita, takutnya nanti kalau udah sampai habis akhir tahun tapi nggak nyampe, malah akan jadi down buat aku diri sendiri, dan aku nggak akan bisa berkembang di tahun sebelumnya. Malah aku semakin takut untuk bisa semakin berkembang dan mengatur set goals aku ke depannya. Seperti itu. Gitu sih. Thank you, Kak. Oke, terima kasih Kak Rega. Nah, ini kayaknya karena juga keterbatasan waktu ya Kak Berlin ya, dan juga tadi saya lihat masih ada nih teman-teman yang aktif banget nih buat bertanya gitu. Nah, mungkin nanti untuk teman-teman yang masih ada yang ingin ditanyakan atau mungkin tadi pertanyaannya belum terjawab gitu, mungkin nanti bisa dikirimkan pertanyaannya ke panitia ya, atau tadi kan kalau dari Kak Rega sendiri kan sudah share tentang sosial medianya. Nah, mungkin bisa dikirimkan ke sosial medianya Kak Rega, dan mungkin nanti kalau Kak Alfia mungkin boleh berkenan, mungkin juga bisa di drop di sini Instagramnya atau mungkin media sosialnya buat nanti teman-teman mungkin mau follow atau mungkin juga mau bertanya atau mungkin juga share mengenai pengalaman mereka atau mungkin cerita-cerita gitu, juga bisa melalui sosial media Kak Alfia gitu. Ya, ini gimana Berlin, kita serahkan ke MC atau gimana Berlin? Ya, boleh. Kita langsung serahkan aja ke host. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Alfia dan Kak Arega. Materinya sangat bermanfaat banget buat kita ya, jadi pengetahuannya lebih banyak gitu. Terima kasih Kak Alfia dan Kak Arega. Saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih Kak Alfia, Kak Arega, dan Kak Berlia, dan Kak Krisna. Waduh, pertanyaan tadi tuh bagus-bagus semua ya Kak Des, dan pertanyaan tuh meluap semua ini tuh sampai kita tuh bingung cari pertanyaan yang terbaik gitu loh. Ya Kak sih Kak Des, ini pertanyaannya banyak banget. Iya bener banget, banyak banget. Kita jadi bingung sampai waktunya gak cukup juga. Mau Q&A-nya saking banyaknya, keren banget semuanya. Aktif banget pagi-pagi gini ya. Oke, sekarang waktunya kita kasih pengumuman nih buat pertanyaan terbaik nih yang akan disampaikan oleh Kak Desi. Oke, pasti udah pada penasaran dong sama siapa sih pemenang atau penanya terbaik untuk webinar hari ini. Nah, teman-teman, untuk penanya terbaik nih bakal dapetin hampers plus diskon 15% dari Kita Juragan. Nah, kayaknya aku langsung ngumumin aja ya, karena kayaknya pasti udah gak sabar banget nih. Kira-kira siapa nih yang bakal dapet nih penanya terbaik? Nah, Siapa ya Kak? siapa ya? Langsung aku umumin aja ya. Untuk yang pertama, penanya terbaik yaitu Nisrina Akila. Lalu yang kedua, Selvia Ananda, dan yang ketiga Fitria. Nah, untuk teman-teman yang menang tadi, boleh ya langsung DM IG Kita Juragan dengan format nama, nomor WA, dan alamat lengkap. Oke, aku ulangin ya, 3 terbaik, yaitu Nisrina Akila, yang kedua Selvia Ananda, dan yang ketiga Fitria. Boleh langsung hubungi atau DM Kita Juragan, dan kasih tahu nomor WA, nama lengkap, dan alamatnya ya, karena bakal dikirim nih hadiahnya. Selamat ya untuk 3 pemenang. Nah, teman-teman, aku juga mau nginfoin nih, buat seluruh peserta yang udah hadir pada hari ini, bakal dapat hadiah juga loh, yaitu voucher 10% dari Kita Juragan. Selamat semuanya. Oke, Kak Fani, kita lanjut aja ya. Ya, untuk syaratnya, untuk pemenang, syarat utamanya tuh untuk daerah Jawa dan Sumatera ya Kak ya. Dan semua penanya tadi mendapatkan diskon yang sudah disampaikan oleh Kak Desi. Dan sekarang kita akan ke sesi sertifikat. Untuk kenang-kenangan kedua pembicara kita nih. Boleh langsung di-share dong Kak, kakak-kakak PDD untuk sertifikatnya.
Oke, sembari kita menunggu kakak-kakak PDD nih, Kak, gimana sih perasaan kakak apa ikut webinar gini tuh serasa tuh insightful banget gitu loh, Kak. Gimana sih Kak Desi sendiri nih? Wah, iya, aku kayak dapat ilmu baru banget sih, kayak wah ternyata gini loh, kita tuh harus pede loh sama diri sendiri, gak perlu harus dengerin orang lain gitu. Jadi kayak lebih membangun diri sendiri untuk jadi pribadi yang lebih kuat dan percaya diri. Keren banget sih, terima kasih banget nih untuk 20 materi kita, luar biasa banget. Seneng banget bisa hadir di sini, dapat banyak ilmu, terus teman-teman juga dapat hadiah ya. Tuh, keren banget lah. Ya gak, Pak Fani? Iya, apalagi pematerinya dua ini kece banget. Materinya tuh ringan, tapi bisa masuk gitu loh. Jadi aku sampai bener-bener kayak, wah iya bener banget sih kita harus pede, harus gini gitu. Semakin ada pandangan buat ke depannya gitu. Pasti teman-teman juga gitu nggak sih, Kak? Iya benar banget. Ini materinya itu kayak relate banget di kehidupan kita Gen Z gitu ya kan. Jadi kayak ini adalah tema yang kita butuhin banget nih buat diri kita sendiri. Keren banget. Nah ini di kolom chat Sylvia Ananda. Wow gak nyangka banget. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak Sylvia Ananda Asmara. Ditunggu Keren ya, Kak banget ya, tadi di aktif DM. banget. Biar dapat hadiahnya nih. Semuanya Ayo juga dong. bisa ya, karena semuanya dapat Oh iya. diskon. Oh iya, semuanya yang selain itu dapat diskon voucher 10%. Lumayan banget itu. Habis ini kalau beli kado di kita juragan, guys. Iya, Bisa jadi kita gunain vouchernya tuh di situ. nggak ribet-ribet ya, Kak ya. Iya, mudah banget loh kalau di kita juragan. Keren banget. Terima Oke. kasih kembali, Kak Fitria. Gimana nih? Udah bisa di-share gak sertifikatnya? Kayaknya belum deh, Kak, ini, Kak. Oke, ini aku Oke. mau pilih satu orang nih yang lagi on cam nih, yang mau aku tanyain gimana sih insight-nya dari webinar ini. Kita pilih-pilih yuk, Kak. Yuk, aduh siapa nih yang bakal kita ajak ngomong nih ya? Yang on cam atau yang off cam nih, Kak? Kayaknya on cam aja gak sih, biar bisa terekspos nih juga mukanya di sini, biar teman-teman yang lain pada kenal, oh ini boleh nih nanti langsung di follow IG-nya mungkin nanti habis itu. Ayo Kak, nih. Waduh, ini dari siapa ya? Kayaknya kita ajak ngomong pemenang kita aja gak sih Kak? Oh iya, boleh nih, boleh nih. Pemenang yang nomor berapa nih? Yang pertama dulu. Iya, boleh. Yaitu pertama Kak Sylvia Nanda. Aduh, Ayo dong Kak Sylvia cantik Nanda. banget ini namanya nih. Boleh on cam dan unmute nggak sih, Kak? Kita mau tanya-tanya nih. Ayo dong. Ini cantik banget ini Kak Sylvia. Halo Kak, selamat pagi. Menjelang siang, tapi tetap semangatnya pagi ya, Kak ya. Wah, gak bisa unmute katanya. Aduh, sayang banget. Gak apa-apa deh. Yang penting kita udah tahu nih ya. Oh, ini nih Kak Sylvia ternyata. Atau kita beralih, saja Kak? gak sih? Oke. Oh iya, kita beralih aja. Iya, Ayo. Kak Sylvia terima kasih tadi? ya. Ya, yang kedua, Kak. Yang Nisrina Akila. Oke, halo Kak Nisrina. Ayo, mana nih Kak Kak bisa Nisrina? on cam dan unmute? Mana ya Kak Nisrina Akila? Maaf Kak, belum bisa. Oh ini udah di-share juga nih Kak. Boleh langsung lanjut aja kayaknya. Iya. Sudah aman ya Kak ya? Oke, udah kayaknya ini. Apa oke. Baik. Untuk yang pertama nih.
Untuk Kak Alfiah Nur Ahmad SPSI selaku pembicara pertama kita pada webinar hari ini. Terima kasih ya Kak udah bersedia menjadi pembicara kami untuk kesempatan hari ini. Tim PDD mungkin bisa screenshot dulu. Oke, 3, 2, 1. Oke, bisa geser ke pemateri yang kedua, Kak? Kayaknya agak nge-lag, Kak, ya? Oh, ini di saya sudah kok, Kak, untuk Kak Arega. Oh, udah. Oh, iya. Oh, mungkin Oke. jaringan nih, Kak. Jaringannya tidak bersahabat mungkin. Oke. Iya, kayak jaringan aku deh. Nggak Ya, untuk bersahabat kedua banget. nih, Kak. Oke, selanjutnya kita juga ada kenang-kenangan nih berupa sertifikat dari kami untuk Kak Muhammad Arega Alfikri selaku pembicara kedua kita pada hari ini. Terima kasih banyak ya Kak udah mau dan berkenan nih menjadi pembicara kami pada webinar kali ini. Iya, mungkin bisa di screenshot dulu ya Kak ya untuk tim PDD. Iya, screenshot dulu boleh nih. 1, 2, 3. Oke, baik. Untuk ketiga nih, selanjutnya ada sertifikat juga nih buat Kak Krisna Satya Arinda selaku moderator pertama kita pada hari ini. Terima kasih banyak ya Kak udah mau dan berkenan menjadi pembicara. Mohon maaf sebagai moderator kami di webinar ini. Iya, terima kasih juga buat Kak Desi sama Kak Fani udah memandu acara kita di awal dan di akhir. Semangat ya teman-teman, pokoknya kita semua harus keluar dari sini, kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan selamat menemukan kebahagiaan teman-teman. Ya, bisa stuck dulu ya Kak ya, bisa berhenti dulu, kita mau screenshot. Tim PDD, tolong ya Kak. 1, 2, 3. Oke, bisa dilanjutkan Kak Desi? Oke, selanjutnya kita juga ada sertifikat nih untuk moderator kedua kita, yaitu Kak Berliana Rizky. Terima kasih ya Kak Berlin, udah mau nih jadi moderator kita pada webinar hari ini. Thank you banget Kak. Boleh nih, mana nih Kak Berlin ya? Ya, terima kasih juga nih Kak atas kesempatannya untuk saya memandu webinar kita hari ini. Terima kasih banyak. Oke, boleh di SS dulu Kak ya. Senyum Kak. Ayo Kak. 1, 2, 3. Oke, udah ya. Nah, teman-teman. Kita tadi kan udah dengerin nih kedua pemateri kita menyampaikan materinya. Kita juga udah melakukan sesi Q&A. Kita juga udah pembagian sertifikat nih, teman-teman. Nah, kita gak terasa nih, ternyata kita udah 1,5 jaman nih bersama-sama di room Zoom meeting ini. Produktif banget semuanya, pada semangat-semangat banget. Dan gak terasa juga nih ternyata kita udah sampai di penghujung acara nih, teman-teman. Nah, tapi sebelum kita meninggalkan room Zoom meeting ini, kita bakal ngadain sesi foto bersama dulu nih, teman-teman. Maka dari itu, untuk teman-teman sekalian yang kamera masih off nih, boleh banget dong dihidupin dulu sebentar biar kita bisa foto bareng buat dokumentasi. Kapan lagi coba kita foto sama Kak Alfiah dan Kak Arega gitu? Ayo, yuk teman-teman pada on cam ya. Mungkin mau dirapi-rapiin dulu nih jilbabnya, rambutnya, atau mungkin mau tocap-tocap dulu nih, boleh banget. Biar kita nanti fotonya tuh jadi cakep gitu, ya nggak sih? Oke, kakak-kakak PDD bisa dibantu ya. Yang lainnya yang belum hidupin kamera, boleh ya dihidupin dulu bentar ya. Ya, kita sesi foto ya. Iya, kita pokoknya harus foto dulu bareng nggak apa-apa nih. Iya, aku perbaikin jilbab dulu, Den.
ini tuh aku percaya nih pada cantik-cantik ganteng-ganteng secara nanti itu malam minggu ya kan. Besok Oh libur ini iya, bener weekend. banget. Hai on cam nih. Ayo, Aduh, yang ini masih lain banyak yang off cam nih. Ditungguin nih yang kita off cam tungguin nih. pokoknya. Ayo, hidupin dulu. Bentar aja kok. Untuk kakak PDD apa sudah bisa ya? Sudah bisa dimulai? Udah Oh, Gan, iya. kita ambil sekarang aja SS-nya, fotonya. Oke, untuk slide pertama ya. Oke, kayak kita Siap. langsung nih ya. Senyum semuanya. 1, 2, 3, cheese. Oke, untuk slide kedua ya. Oke, 1, 2, 3, cheese. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3, cheese. Oke, Kak. Nah, satu lagi nggak sih, Kak Fani? Kita kan dari Kita Juragan ada gaya foto sendiri nggak sih? Kasih tahu dong Kak Fani gimana caranya? Jadi kalau misalnya saya bilang empowering millennials, kayak Desi jawab, Our future in our hand. jadi tangannya kalau mirror ke kiri ya. Jadi pakai tangan kiri nih. Oke. Nah, Udah siap semua ya? Kalau misal nggak keras nih, aku ulang sampai keras pokoknya. Oke. Empowering millennials. Our future in our hand. Ih, Kak, ini ternyata masih pada di-unmute, Kak. Ulang nih kayaknya. Ulang Iya, deh, ulang fix nih ulang sampai ini. semuanya unmute pokoknya kita nih, gak selesai kita nih dicuekin pokoknya. sakit ya, dicuekin cowok sakit, dicuekin ini sakit. Cukup dicuekin sama doi, tolong jangan sama kalian dong. Iya, sakit. Sedih banget. Yuk, unmute dulu. Yuk, bentar dong kok, guys. Udah bisa unmute lah. Yuk. Kak Fanis kayaknya masih unmute gak sih? Oh iya, sorry. Aduh, terlalu bersemangat ternyata. Paham sih, Kak. Semangat Kakak itu luar biasa banget memang. Jiwa muda, Kak. Siang-siang gini masih Bener. semangat pagi. Oke. Keren banget. Ayo dong, nih jangan di-unmute. 1 menit aja. Ini aku cuma minta 1 menit nih buat nggak di-unmute. Habis ini kita akan bagiin link presensi ya. Jangan lupa diisi ya teman-teman nanti, biar teman-teman di sini dapat ilmu, terus dapat sertifikat juga, terus dapat voucher tadi ya, hadiah dari Kita Juragan. Aduh, lengkap banget Sabtu kalian. Ih. Oke, ya udah nih, karena udah banyak juga nih yang unmute, kita ulang ya. Empowering millennials. Our Our future in our hand. Our hand. Asik banget sih Sabtu-Sabtu gini ketemu banyak temen nih, nggak di rumah aja. Bener Baik, banget. sambil menunggu tim untuk mengirim link presensi. Kita mau apa ya, Kak, enaknya, Kak? Apa ya? Mau kenal-kenalan nih, Kak? Boleh dong. Boleh nih kalau misalnya mau kenal-kenalan. Oh, ini presensinya udah dibagiin juga nih. Boleh banget teman-teman, langsung diisi ya, biar nggak kelupaan. Jangan sampai lupa isi loh. Lumayan banget sertifikatnya juga. Diisi ya teman-teman, lumayan nih sertifnya. Kayaknya sembari nunggu
nunggu teman-teman nunggu ngisi, aku boleh langsung closing aja ya. Tapi kita tetap tungguin kok. Ya, boleh gitu aja ya langsung ya. Tuh ada yang bilang gak bisa diklik. Oke, sebentar, Kak. Ini ada kesalahan sedikit kok, Kak. Oh, ya gak apa-apa kok, Kak. 1 menit kok, 1 menit. Nah, itu udah ada tuh presensi barunya. Kayaknya udah bisa klik itu. Boleh ya langsung diisi Coba nih teman-teman. Nanti kasih respon ya. Kasih tahu kita nih, udah bisa apa belum? Oke, udah bisa. Udah bisa ya, oke. Kayak kita lanjut aja Kak ya, sembari mereka ngisi. Oke. Nah, karena teman-teman. kita... Oh, Kak Desi dulu deh. Ini kita bersemangat banget ya, Kak, dari tadi nih. Aduh. Kayaknya Kak Fani aja deh dulu. Aku tuh selalu mengutamakan Kak Fani gitu. Aduh, tersentuh saya. Selanjutnya kami mau berterima kasih nih kepada teman-teman yang telah hadir pada webinar hari ini. Semoga seluruh peserta dapat menerima ilmu yang telah diberikan oleh kedua pemateri kita yang luar biasa banget. Dan juga aku mewakili seluruh panitia ingin meminta maaf jika terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja selama webinar berlangsung. Baik, karena seluruh rangkaian acara sudah dilaksanakan, aku Vanisya Winda Amalia. Dan aku Desi Armida Septiana. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empowering millennials. Our future. Future in our hand. Happy weekend all. Thank you semuanya. Happy weekend. Makasih semuanya. Makasih Kak Alfi, Kak Arega, makasih. Makasih Kak. Teman-teman, selamat hari. Terima kasih juga Kak untuk ilmunya sekarang, ilmunya tadi. Iya, terima kasih juga. Kembali. Ditunggu ya kesan-pesannya di Instastory Instagram, tag akun kita Juragan biar di-repost. Biar kita kenalan di IG nanti habis ini. Siapa tahu dapat jodoh nih Kak dari webinar ini. Kayaknya aku harus langsung buat Instastory deh. Kali aja memang dapat jodoh, Mayan. Iya, selasa dunia tuh sempit gitu. gak sih Kak? Ya ampun. Kita masih nungguin ya teman-teman buat ngisi absensi. Yang belum isi boleh langsung diisi ya. Jangan lupa cek Instagramnya kita Juragan, banyak info menarik di sana. Yuk yang belum presensi Kak. Kalau misalnya ada kendala di presensinya, boleh dikasih tahu ya ke kita, biar kita bisa ngatasinnya juga. Atau juga boleh langsung di grup chat-nya aja, juga ada dari panitia kok di sana. Untuk klaim hadiah juga bisa ya di kakak-kakaknya. Atau di DM juga bisa. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali. Untuk yang menang tadi, langsung DM aja Instagram kita Juragan ya, dengan format nama lengkap, nomor WA, terus juga alamat lengkap dari kalian. Wah, banyak banget nih yang bilang terima kasih atas ilmunya. Emang ilmunya bermanfaat banget sih buat kita ya, Kak. Iya. Ini Sabtu-Sabtu jadi tetap produktif gitu loh. Jadi kita masih ada masukan-masukan ilmu, Kak. Benar banget. Terima kasih yang udah hadir. Terus.
Mungkin yang sudah mengisi presensi bisa live ya. Tinggal 16 partisipan nih, kita ngapain ya? Dengerin musik, Kak. Oh iya, Iya, dengerin mana musik musiknya? nih. Ayo kita party dulu. Bisa nggak ya Kak lagunya dimasukkan? Ayo, bisa dong. Biar Ambil apa ya?